Saya merasa agak tua ketika saya mengisi kelas ini karena saya merasa pengalaman debat saya ternyata sudah bertahun-tahun yang lalu dan saya sudah memasuki kehidupan lain dalam kehidupan saya. Walaupun saya bisa katakan bahwa apa yang saya dapat hari ini tidak lepas dari segala kegiatan debat dan segala perlombaan yang saya ikuti di masa lalu, termasuk bagaimana menderitanya saya sebagai debaters dan latihan dari orang yang tidak bisa apa-apa hingga akhirnya bisa menjadi juara di perlombaan debat nasional. Saya Leonie, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam CV yang sangat panjang yang saya sudah, oh ya ampun, lama banget CV-nya gitu kan. Tapi maaf ya teman-teman kalau CV-nya kepanjangan. Semoga teman-teman gak bosan mendengar CV-nya. Jadi secara singkat, setelah saya lulus dari Fakultas Hukum, saya kemudian dapat beasiswa karena waktu itu saya ditawari kerja untuk di perusahaan, tapi saya tidak berminat dan saya lebih passionate sebagai seorang akademik, sehingga saya meneruskan S2 dengan beasiswa yang diberikan oleh PT Gojek Indonesia karena beberapa alasan. Dan kemudian setelah itu saya memulai karir saya di dunia kampus. Memang dari dulu sebelumnya saya aktif dalam berbagai riset yang dilakukan oleh dosen. Saya sebagai asisten peneliti, dan kemudian saya pernah menjadi peneliti freelance seperti itu di Peta Kebijakan. Itu adalah penelitian berkaitan dengan kemungkinan probabilitas sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Jadi kita melihat berbagai faktor yang memungkinkan sebuah rancangan undang-undang akan menjadi undang-undang dan lain-lain. Hingga akhirnya saya direkrut oleh Universitas Indonesia di Joko Stono Research Center dan kemudian saya dikirim ke Thailand. Boleh boleh saya share ini PPT-nya? Ya, baik. Ya, jadi secara singkat dan panjang, saya bisa katakan bahwa saat ini saya terafiliasi pada dua kampus. Saya terafiliasi pada Universitas Indonesia masih, tetapi saya juga bekerja untuk Mahidol University Thailand, sehingga saya sebenarnya tinggal di Bangkok, tetapi saya harus pulang ke Indonesia beberapa saat karena ada banyak pekerjaan di Indonesia yang harus saya kerjakan. Begitu kira-kira perkenalan terkait dengan saya, yang saya juga sebenarnya kadang-kadang capek memperkenalkan diri karena harus sepanjang itu ceritanya dan sulit dimengerti. Oke, terima kasih banyak sudah mengundang saya sebagai pembicara terkait dengan debat. Saya selalu senang berbicara mengenai debat karena menurut saya ini adalah hal yang saya lakukan di masa mahasiswa yang membuat saya menemukan kembali jati diri saya ketika di masa yang lalu. Jadi saya bisa katakan bahwa debat, kegiatan debat hukum ini adalah kegiatan yang sangat berpengaruh, yang dari segala hal yang saya pelajari selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum, mungkin 70%-nya saya bisa katakan itu berasal dari pengalaman saya dalam berdebat. Karena ketika saya harus berdebat, saya dulu harus mempersiapkan diri paling singkat selama 5 bulan. Paling lama saya mempersiapkan diri selama hampir setahun, 8 bulan, 9 bulan. Yang itu setiap hari saya harus berlatih, dan berlatih itu bukan hanya berkaitan dengan bagaimana cara berbicara saya, tetapi juga meriset mosi atau topik yang diperdebatkan yang setiap hari berganti sampai kita kehabisan topik untuk diperdebatkan. Dan akhirnya kita mengulang lagi, dan saya bisa katakan ada beberapa topik yang bahkan saya temui di satu lomba, kemudian saya temuin lagi di lomba yang lain, dan kemudian di tahun depannya di lomba yang sama saya ketemuin lagi, sehingga saya sampai pernah 4 kali memperdebatkan itu dalam kompetisi debat. Jadi ya jelas dari situ saya dipaksa untuk banyak membaca tidak hanya membaca artikel, tetapi juga saya dipaksa untuk membaca buku karena saya harus paham secara betul terkait dengan teori dan ilmu dasar dari uh, cabang hukum yang mayoritas menjadi topik debat, di mana saat itu adalah berkaitan dengan hukum tata negara. Walaupun pada akhirnya saya mengambil penjurusan hukum dan masyarakat, tidak hukum tata negara. Oke, apa dan mengapa harus berdebat? Ini selalu menjadi judul saya dalam membuat presentasi. Debat yang ilmu sosial humaniora,
atau debat bahasa Indonesia atau debat bahasa Inggris, tapi saya pernah punya. Oke, wow, balik lagi. Oke, apa itu debat? Ketika kita berbicara mengenai debat dan melihat definisi debat dari KBBI, kita berbicara mengenai suatu kegiatan yang membahas dan menukar pendapat mengenai satu hal atau satu topik dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Inti yang membedakan dari debat dan kegiatan yang lain adalah di dalam debat di sini ada penyampaian argumentasi yang tujuannya adalah untuk meyakinkan orang lain dan kita harus mempertahankan pendapat kita. Kita di sini tidak sedang berbicara satu arah, tetapi di sini kita memiliki lawan yang kita harus membantah dan membantah apa yang dia katakan dan mempertahankan apa yang menjadi pendapat kita. Serta di sini ada pihak ketiga yaitu dewan juri dan penonton yang harus kita yakinkan. Nah, sehingga ketika kita berdebat dan mempersiapkan argumentasi dalam perdebatan, saya selalu merasa dan saya selalu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Steven Johnson, bahwa good debaters are an artist and the debates that they are creates are work of art. Karena ini yang saya rasakan ketika saya menjadi seorang debaters, bagaimana kemudian kertas itu seperti sebuah kanvas dan kemudian saya harus melukiskan argumentasi dan saya harus meruntutkan argumentasi mana yang harus saya sampaikan duluan, kemudian mana yang saya sampaikan kedua, ketiga, dan mungkin akan menjadi opsi antara saya sampaikan atau tidak tergantung dengan waktunya ada atau tidak. Nah, permasalahannya adalah banyak orang sering lupa bahwa dalam perdebatan, selain dia harus menyampaikan apa yang menjadi pandangan dia, apa yang menjadi argumentasi dia juga harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh lawan. Debat beda dengan pidato. Di sini kita punya lawan yang kita harus bidas, yang kita harus perhatikan kemana arah dan tujuan yang dia perbicarakan, supaya kita bisa tahu di mana kita harus mempertahankan dan harus menyerang apa yang menjadi argumentasi dia. Sehingga dalam berbagai perlombaan debat, terkadang saya merasa ada debat-debat tertentu yang saya nggak ngerti. Kenapa debatersnya berdiri di situ, kemudian berbicara tanpa menghiraukan apa yang disampaikan oleh lawan, dia hanya fokus pada dirinya sendiri, sehingga kadang-kadang perdebatannya jadi nggak nyambung. Lawannya membawa ke arah mana, dia membawa ke arah mana, dia tidak berusaha menangkis apa yang disampaikan lawan, dan ketika ditanya pun mungkin dia tidak mau berkenan untuk menjawab. Dari sisi dewan juri atau dari sisi orang yang menonton, perdebatan seperti itu bukan perdebatan yang menarik atau menjadi alasan yang kuat kenapa kita harus setuju dan tidak setuju dengan tim yang sedang berbicara. Saya pernah berbicara dengan salah satu dewan juri di lomba debat Mahkamah Konstitusi, dan saya bertanya, karena waktu itu saya merasa kayaknya argumentasinya itu sudah ada landasan filosofisnya, sudah ada landasan yuridisnya, sudah ada teorinya, sudah ada landasan sosiologisnya, tapi kenapa dewan juri kok sepertinya tidak memenangkan telak, atau mungkin tidak memberikan skor yang terlalu tinggi, atau mungkin tidak terlihat tertarik ketika pembicaranya berbicara. Ternyata hal yang diinginkan oleh dewan juri dan juga ketika saya menonton debat adalah, oh, saya ingin orang yang menjadi debaters itu, baik di posisi pro maupun di posisi kontra, itu memberikan satu alasan atau mungkin berbagai alasan yang komprehensif kenapa saya harus ada di pihak mereka. Sehingga ketika saya berada di posisi debaters, hal yang harus saya lakukan adalah ketika saya di posisi pro, berarti saya harus menunjukkan kepada dewan juri dan kepada penonton sekalian bahwa alasan yang lebih kuat kenapa kalian harus setuju dengan saya dan kalian harus ikut dengan pendapat saya. Itu yang terkadang sering dilupakan oleh debaters. Karena mereka merasa, oke, yang penting saya tahu kenapa saya harus pro, kenapa saya harus kontra, tapi dia tidak berusaha untuk meyakinkan orang lain yang mendengar perdebatan dan mendengar argumentasinya. Itu adalah salah satu hal yang kemudian membuat perdebatan tidak menarik atau mungkin tidak menjadikan dewan juri yakin untuk memberikan skor yang tinggi atau memenangkan salah satu pihak. Nah, kemudian
ini adalah hal yang membedakan antara debat hukum dengan debat bahasa. Dari sudut pandang saya ketika saya menjadi dewan juri. Debat hukum jelas dia akan fokus mengenai isu-isu hukum dan harus berlandaskan pada argumentasi hukum. Dan biasanya topik yang diberikan itu jauh, itu tidak impromptu, 1 bulan sebelumnya dan lain sebagainya, dan juri cenderung menilai berdasarkan lancar argumentasi dibawakan. Kenapa saya bilang ini adalah kriteria paling umum yang saya masukkan ke dalam debat hukum? Karena pada faktanya ketika saya menjadi juri debat bahasa, saya berusaha untuk menerapkan cara ini untuk melakukan penilaian, tapi ternyata terkadang apa yang menjadi penilaian saya itu bisa berbeda dengan 2 dewan juri yang lainnya, karena mereka merasa, ya dalam debat bahasa seperti ini saya ingin melihat apakah orangnya lancar atau tidak berbicara, bukan mengenai apa yang menjadi argumentasinya, karena mungkin bisa jadi orang punya background yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Nah, apa yang kemudian menjadi penilaian? Jelas, hal yang paling tinggi dalam dalam debat penilaian, debat hukum adalah jelas substansinya. Itu akan menjadi 50% penilaian. Nah, kemudian yang kedua adalah metode debatnya. Apakah orang itu kemudian berdebat dengan cara penyampaian yang enak atau bisa dimengerti? Apakah bahasanya baku, tapi dia tidak menggunakan bahasa, tidak terlalu menggunakan istilah yang terlalu sulit, atau seperti apa? Dan yang terakhir jelas mannersnya. Mungkin bisa jadi melihat kerja sama tim, melihat apakah orang ini terlalu emosi, menggebu-gebu sehingga membuat perdebatannya jadi tidak enak didengar, dan lain sebagainya. Itu pun bisa menjadi salah satu penilaian dari Dewan Juri. Tapi mungkin itu penilaian yang paling sedikit dan yang paling besar jelas adalah substansinya. Sehingga mungkin dalam perdebatan, dalam diskusi kali ini saya akan membahas lebih banyak berkaitan dengan bagaimana cara memaksimalkan nilai dari 50% substansi itu. Oke. Nah, dalam sesi perdebatan, saya yakin teman-teman yang sudah pernah ikut lomba debat atau sudah mulai berlatih debat, pasti tahu bahwa akan ada 3 sesi. Yang pertama adalah opening statement. Ini biasa dilakukan oleh pembicara pertama untuk memberikan gambaran umum mengenai apa sebenarnya yang diperdebatkan, apa yang menjadi standing position dari timnya, alasan kenapa setuju dan tidak setuju. Dan memang dalam sesi ini, karena ini adalah opening statement menggambarkan secara umum, secara general, apa yang menjadi topik perdebatan, maka memang biasanya tidak ada interupsi di pembicara pertama. Tetapi, banyak orang suka salah paham terkait dengan posisi pembicara pertama. Orang sering merasa, oh dia pembicara pertama tidak diinterupsi, berarti dia paling mudah dong. Enggak juga. Pembicara pertama itu seperti gerbang dari sebuah rumah. Jadi dialah yang kemudian membuka pintu bagi orang lain untuk masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga dia harus terbuka, dia harus menarik dan lain sebagainya. Dan di sini adalah posisi yang paling esensial, seperti batu fondasi dari sebuah tim. Jadi dalam pembicara pertama ini tidak boleh hanya menggambarkan secara umum tanpa ada arah dan tujuan yang jelas, tetapi setidaknya alasan kenapa timnya setuju atau tidak setuju, atau apa yang menjadi posisi kita terhadap mosi kali ini, itu harus tergambarkan jelas dalam pembicara pertama. Bahkan kalau kita membahas, menaruh terkait dengan landasan filosofis pada pembicara pertama, saya sebagai dewan juri tidak mengharapkan bahwa kalian hanya membicarakan tentang misalnya terkait dengan penghapusan kolom agama di KTP, saya tidak setuju karena ini tidak mencerminkan nilai ketuhanan dalam Pancasila. Justru saya ingin melihat apa yang kalian maksud dan apa yang kalian lihat dari nilai ketuhanan dari sila pertama Pancasila yang membuat kalian setuju atau tidak setuju terhadap mosi ini. Nah, ini hal yang kadang-kadang tidak dikorek oleh sebuah tim yang mereka merasa, oke, selama saya membicarakan salah satu sila dalam Pancasila, atau saya menyebutkan salah satu hak yang tertuang di dalam pasal 28 UUD 1945, maka itu sudah menjadi landasan yang kokoh. Tidak. Saya ingin tahu lebih jauh apa sebenarnya yang berada di balik itu semua, sehingga kamu merasa ini adalah hal yang sesuai untuk menjadi landasan filosofis dari seluruh argumentasinya. Nah, kemudian berdasarkan juga berkaitan dengan alasan setuju dengan tidak setuju, kenapa hal ini harus jelas? Karena seperti yang saya katakan tadi,
Dewan juri ketika mereka melihat suatu perdebatan dimulai, mereka ingin tahu dulu secara gambaran generalnya, kenapa saya harus setuju dengan timmu, kenapa saya harus terus mendengar argumentasi yang disampaikan oleh kamu, pembicara kedua dan pembicara ketigamu. Nah, inilah hal yang paling esensial yang membuat kita harus menunjukkan secara jelas, secara nyata, apa yang kemudian menjadi alasan kita. To the point aja, seperti itu. Nah, saya nggak katakan bahwa melakukan membuka debat dengan ada gium atau mungkin dengan hal-hal yang untuk mempercantik itu adalah hal yang tidak berguna. Saya juga terkadang merasa tertarik dengan hal-hal seperti itu. Tetapi limitasi waktu yang digunakan untuk hal-hal yang tidak substansial itu, sehingga kalian bisa memaksimalkan waktu yang diberikan untuk menyampaikan hal-hal yang lebih kuat lagi. Misalnya seperti alasan setuju dan tidak setuju, atau mungkin alasan yang lebih mendalam, menggali secara mendalam argumentasi kalian itu apa. Nah, kemudian yang kedua kita masuk ke dalam babak bidasan. Ini adalah babak yang paling penting, paling esensial dalam perlombaan debat. Maaf, sebentar, saya harus nge-charge laptopnya 3 menit. Saya ambil charger. Oke, lanjut. Kemudian babak bidasan. Nah, ini adalah babak yang paling penting karena disinilah perdebatan itu sangat terlihat. Babak bidasan itu dilakukan oleh pembicara kedua dan ketiga, dan di babak ini diperkenankan melakukan bidasan atas argumentasi lawan dan dilakukan juga interupsi satu sama lainnya. Saya selalu katakan kepada setiap orang yang saya ajarkan berdebat bahwa apa yang membuat tim kamu terlihat kuat dan terlihat memberikan perlawanan adalah ada atau tidaknya bidasan dan ada atau tidaknya interupsi. Dan ketika kamu sedang berbicara dan diinterupsi oleh lawan, akan sangat terlihat tidak enak ketika kita menolak interupsi. Menahan interupsi itu oke, tapi jangan lupa kemudian selesaikan kalimatmu dan terima apa yang menjadi interupsi dari lawan. Karena ketika kita tidak menerima interupsi dari lawan, apapun alasannya, selain mungkin karena memang waktu interupsi sudah habis dan memang sudah di-stop oleh moderator, itu membuat kita terlihat buruk dinilai oleh dewan juri. Karena yang ada dalam pikiran dewan juri adalah, oh dia tidak mau terima interupsi, apakah dia takut ditanya, apakah dia takut menerima interupsi dari lawan, ataukah apakah dia takut tidak bisa menjawab interupsinya. Nah, itu yang ada di penilaian dewan juri. Sehingga itu menjadi satu poin lemah terhadap tim tersebut ketika kita menolak interupsi. Dan ketika kita sedang dalam perdebatan dan kita tidak menginterupsi sama sekali, itu pun akan membuat dewan juri merasa, kenapa ya dia nggak interupsi? Apakah dia setuju dengan yang disampaikan oleh lawan? Karena bentuk cara kita untuk mempertahankan posisi kita dan juga menyerang lawan adalah dengan interupsi. Sehingga interupsi itu adalah hal yang paling penting dan bahkan bisa saya katakan ini adalah poin yang cukup besar dalam sebuah perdebatan. Bisa jadi posisimu yang tadinya mungkin argumentasi dari pembicara sebelumnya kurang kuat atau kurang meyakinkan, tetapi karena interupsinya bagus dan mematahkan, itu kemudian bisa membalikan posisi, membalikan penilaian. Dan itu bisa menyelamatkan tim dari kekalahan. Karena itu juga sudah terjadi beberapa kali ketika saya berdebat. Jadi, mempersiapkan interupsi yang kuat dan memilih bidasan mana yang sekiranya paling kuat untuk mematahkan argumentasi lawan, itu adalah hal yang paling esensial untuk dilakukan oleh debaters. Di mana membuat bidasan dan juga interupsi itu merupakan hal yang tidak bisa disiapkan dari rumah. Itu hal yang baiknya dilakukan secara spontan karena kita harus mendengar apa yang disampaikan oleh lawan dan berpikir cepat. Apa yang harus kita jadikan interupsi, bagaimana kita menginterupsi dia, atau apa yang nanti kita harus sampaikan dalam bidasan kita. Nah, dengan adanya bidasan, sebelum kita memulai bangunan argumentasi, atau dengan menggunakan argumentasi kita untuk mematahkan apa yang menjadi argumentasi lawan, itu juga menunjukkan kepada dewan juri
bahwa kalian mencermati apa yang disampaikan lawan. Kalian mengikuti alur perdebatan dan tidak hanya fokus pada argumentasi sendiri. Karena apa? Dewan juri, saya nggak tahu. Sampai zaman saya, mereka itu capek dengan debaters yang cuma bawa kertas panjang-panjang, fokus membaca apa yang sudah disiapkan dari rumah, tetapi tidak mengikuti alur perdebatan dengan mencoba mematahkan apa yang disampaikan oleh lawan dengan logika atau mungkin argumentasi yang sesuai dengan lawan itu berbicara apa. Jadi ini hal yang sangat penting dan jelas ini perlu latihan yang benar-benar serius sampai kita bisa punya uh, kita bisa terbiasa berpikir cepat dan membuat interupsi dan bidasan yang kuat dalam perdebatan. Yang ini tidak bisa 1-2 hari kemudian langsung jago, dan ya ini membutuhkan proses gitu. Dan yang terakhir adalah closing statement. Closing statement ini dilakukan oleh pembicara pertama atau kedua. Ini tergantung kesepakatan untuk menyimpulkan isi perdebatan, namun tidak diperkenankan untuk membuat argumen baru. Nah, pertanyaannya adalah, banyak orang suka merasa, oh, closing statement itu nggak akan ada lagi penilaian dari Dewan Juri. Nggak juga, tergantung Dewan Jurinya. Kita tidak bisa mengeneralisir semua Dewan Juri tidak akan mau mendengarkan sampai tahap kesimpulan, karena pada faktanya ada juga Dewan Juri yang menilai kesimpulan itu. Ada juga beberapa perlombaan yang memiliki penilaian tersendiri untuk babak kesimpulan. Jadi itu tergantung, dan itu juga tetap hal yang esensial untuk diperhatikan. Karena ketika pembicara pertama atau kedua yang ditunjuk oleh tim itu menyampaikan kesimpulan, itu juga menjadi satu penilaian tersendiri dari Dewan Juri mengenai apakah tim itu tetap konsisten hingga kesimpulannya terhadap apa yang mereka sudah sampaikan dari pembicara pertama, kedua, ketiga, atau di tahap kesimpulan mereka sudah goyah atau mungkin menyampaikan sesuatu yang kontradiktif. Sehingga ini juga hal yang masih perlu diperhatikan dan dilatih supaya kesimpulan yang disampaikan itu adalah kesimpulan yang komprehensif. Dan itu adalah kesimpulan yang konsisten terhadap bangunan argumentasi dan posisi dari tim teman-teman. Dan percaya tidak percaya, karena dulu saya pernah jadi pembicara pertama, kemudian di lomba selanjutnya saya selalu jadi pembicara ketiga, dan ketika saya jadi pembicara pertama, saya adalah pembicara kesimpulan. Ya, secara umum saya bisa katakan bahwa kemampuan saya dalam membuat kesimpulan, mendengar dari awal sampai akhir, dan lain sebagainya, kemudian bermanfaat ketika saya harus berada di event lainnya, misalnya menjadi moderator, kemudian misalnya menjadi apa ya, menjadi moderator dalam diskusi, atau mungkin ketika saya disuruh membuat kesimpulan untuk karya tulis, itu juga kemudian membuat saya jadi terbiasa. Mungkin dalam menulis saya tidak mendengar, tapi itu membuat saya jadi tahu bagaimana saya harus membuat kesimpulan yang komprehensif. Jadi semua bermanfaat. Dan saya selalu sampaikan juga, dalam perdebatan itu semua panca indera harus digunakan, terutama kuping. Karena apa? Karena banyak debater yang merasa, oke, saya nggak mau mendengar apa yang disampaikan lawan karena saya sudah tahu apa yang harus saya sampaikan. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus mendengar dengan sangat jeli. Dan kita harus benar-benar sensitif terhadap apapun yang disampaikan oleh lawan. Percaya tidak percaya, ini juga salah satu kemampuan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan, terutama ketika saya harus bekerja sekarang di dunia akademis, karena saya terbiasa mendengar apa yang disampaikan lawan, sehingga biasanya tidak ada informasi yang miss. Saya yakin dalam kehidupan pekerjaan yang lain juga ini sangat bermanfaat, kemampuan mendengar dan berpikir cepat. Next. Oke, ini adalah hal yang saya sebut sebagai senjata-senjata dalam perdebatan. Kenapa saya sebut sebagai senjata? Karena menurut saya, ini adalah hal-hal yang dalam penilaian lomba debat hukum akan sangat membalikan keadaan secara telak. Di tahap yang paling bawah, walaupun saya tidak katakan ini tidak penting, saya akan tulis itu sebagai closing statement. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bukan tidak penting, ini tetap penting, dan tetap akan menjadi bahan penilaian Dewan Juri. Tetapi kalau saya urutkan terhadap hal yang bisa menyelamatkan sebuah tim dari posisi perdebatan dia, closing statement itu terlalu terlambat. Karena kita seperti gambling, antara juri masih mendengar atau tidak, juri masih ngeh atau tidak. Sehingga saya akan taruh ini di bawah, bukan tidak penting, masih penting, bisa jadi masih bahan penilaian, tapi bukan
hal utama yang bisa membalikkan keadaan dalam perdebatan. Kemudian yang di atasnya adalah opening statement. Saya sudah sampaikan tadi, opening statement sangat penting. Dia bukan hanya hal-hal yang indah dan hal-hal yang mendasar, tapi ini adalah komponen yang menggambarkan apa yang menjadi landasan sebuah tim untuk setuju atau tidak setuju terhadap mosi perdebatan. Walaupun kenapa saya taruh ini di bawah, di atas closing statement, karena ini masih terlalu permulaan. Bisa jadi ini mendudukan posisi awalmu, apakah Dewan Juri ingin setuju atau tidak setuju dengan timmu, tapi kemudian apa yang terjadi selanjutnya dalam perdebatan itu akan bisa merubah pandangan mereka dan posisi mereka antara ingin memenangkan timmu atau tidak. Jadi saya taruh di urutan yang tangga kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah bidasan. Bidasan ini adalah hal yang paling penting juga, dan ini adalah senjata yang penting juga dalam perdebatan yang bisa dilakukan dan dimanfaatkan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Yang bahkan saya selalu menyarankan kepada debaters supaya kita tidak lupa apa yang ingin kita bidas dari argumentasi lawan, maka taruhlah itu di paling depan dari sesi pembicaraanmu. Jadi saya selalu mengawali dulu perdebatan saya dengan menyampaikan, dan juri yang terhormat, sebelum saya masuk ke dalam bangunan argumentasi yang telah kami siapkan, saya ingin membidas terlebih dahulu beberapa argumentasi yang disampaikan oleh tim pro atau kontra. Dan kemudian saya mulai poin pertama, apa yang ingin saya bidas. Misalnya saya ambil beberapa kalimat yang mereka sampaikan, beberapa argumentasi yang mereka sampaikan, kemudian saya sampaikan bidasannya apa. Misalnya, Dewan Juri yang terhormat, tim pro menyatakan bahwa apa ya? Maksudnya contohnya apa ya? Oke. Tim pro menyatakan bahwa penghapusan kolom agama di KTP boleh dilakukan karena hal ini kemudian nanti menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat karena kemudian mereka dapat dilihat apa yang menjadi agamanya dari kolom KTP masing-masing. Kemudian saya sampaikan, padahal Dewan Juri yang terhormat, fungsi dari kolom agama di KTP dalam hal ini secara administratif adalah bla 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 bla. Selesai. Kemudian saya masuk dalam poin bidasan kedua dan seterusnya, dan kemudian saya akan sampaikan apa yang menjadi argumentasi saya. Nah, sehingga menurut saya bidasan itu sangat penting dan membuat Dewan Juri menyadari bahwa kamu sedang membidas itu juga penting. Jadi selalu sampaikan terlebih dahulu poin mana yang ingin kamu bidas dari tim lawanmu secara singkat saja. Kemudian sampaikan apa alasannya kamu setuju atau tidak, apa alasannya kamu tidak setuju dengan apa yang sampaikan. Sehingga Dewan Juri juga tahu poin apa yang kamu bilang, dan mungkin yang awalnya mereka lupa, mereka jadi ingat, oh ya benar, tadi si kontra atau si pro memang ngomong poin yang ini, dan kemudian tim lawannya merasa begini, oke, masuk akal. Begitu. Nah, selanjutnya, yang sangat-sangat penting, jelas adalah argumentasi. Karena kalau misalnya kita berdebat tanpa argumentasi, lalu apa yang mau kita bawa dalam perdebatan? Jelas, argumentasi, substansinya, apakah kita melengkapi itu dengan landasan-landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dengan sesuai atau tidak, itu akan menjadi bahan penilaian yang sangat penting. Nah, menyusun argumentasi dengan hal-hal yang logis, hal-hal yang penting dan harus diketahui oleh Dewan Juri, itulah sebuah seni dalam perdebatan. Itulah yang bisa membuat orang merasa sangat yakin terhadap apa yang kamu sampaikan. Sehingga saya bisa katakan argumentasi jelas sangat penting. Itu yang ditunggu-tunggu orang, dan mereka menunggu mendengar itu dari kamu. Nah, selanjutnya saya taruh paling atas adalah interupsi. Karena sekuat-kuatnya argumentasi yang kita siapkan di rumah, ketika kita tidak membuat perlawanan dengan adanya interupsi atau tidak menerima interupsi, itu sama saja seperti kita tidak berdebat. Jadi menurut saya sangat aneh ketika orang berdebat tidak memanfaatkan interupsi semaksimal mungkin, tidak memanfaatkan waktu interupsi semaksimal mungkin, karena disitulah poin yang menunjukkan kepada Dewan Juri bahwa kita kritis, bahwa kita memperhatikan apa yang disampaikan dan kita tidak diam begitu saja dengan apa yang disampaikan oleh tim lawan. Sehingga ini akan menjadi poin yang paling besar. Dan bahkan saya bisa katakan ada beberapa interupsi yang benar-benar membuat tim saya kala itu memenangkan pertandingan
karena posisi kami tidak diuntungkan. Sehingga kalau saya hanya melandaskan nasib saya pada argumentasi yang di mosi yang timpang sebelah, maka pasti saya akan kalah. Tapi dengan adanya interupsi yang mematahkan argumentasi lawan, yang logis dan lain sebagainya, itu yang kemudian membuat juri jadi berpikir ulang untuk setuju dengan posisi yang dimiliki oleh lawan. Jadi itu menurut saya sangat berpengaruh dalam perdebatan. Dan ini yang harus dilakukan oleh semua debaters, memaksimalkan interupsi. Oke, dalam menginterupsi, jelas kita tidak hanya berkaitan dengan, kita tidak hanya mempertanyakan apa yang menjadi konsep lawan, kita bisa membidas juga. Misalnya mungkin kita menemukan apa yang disampaikan oleh lawan ternyata tidak sesuai, kita bisa punya data lain, atau kita punya peraturan yang mematahkan apa yang disampaikan, dan lain sebagainya. Kita bisa mempertanyakan, saya tidak bilang bahwa mempertanyakan ini salah, karena ada di dalam berbagai perdebatan yang saya temui dan saya rasakan, saya harus menggunakan interupsi untuk mempertanyakan karena saya tidak tahu alur yang dibawa lawan ini ke arah mana. Jadi dulu ceritanya, saya pernah lomba di Mahkamah Konstitusi tingkat nasional, itu saya di semifinal memperdebatkan tentang isu duit keluarga negaraan di Indonesia, penerapan duit keluarga negaraan di Indonesia. Waktu itu saya lupa saya melawan universitas mana, tapi intinya pembicara pertamanya saya dengar, saya waktu itu pembicara ketiga pro, pembicara pertama kontranya tidak jelas konsepnya apa, dia hanya bilang oke, dasarnya adalah persatuan Indonesia, tapi saya tidak tahu intinya dia mau bawa arah perdebatan ini kemana, dan alasannya lebih lanjut itu apa dan lain sebagainya, dan konsep yang dia gagas apa saya nggak ngerti. Pembicara kedua saya pakai interupsi pertama untuk mempertanyakan, nggak keluar juga. Sampai akhirnya di pembicara ketiga saya harus mempertanyakan lagi, menggunakan 1 dari 3 interupsi untuk bertanya. Sampai untuk mendesak lawan mengeluarkan gitu arah perdebatan dan alasan setuju tidak setujunya apa. Dan setelah mereka keluarkan dari pembicara ketiga, di detik-detik terakhir, ya itulah sebenarnya agak terlambat, tapi pada akhirnya kami bisa menggunakan interupsi selanjutnya sebelum interupsi ditutup untuk mematahkan argumentasi dia. Nah, kemudian selain mempertanyakan, ini sebenarnya interupsi yang nilainya paling rendah, yang sangat jarang saya gunakan, yaitu untuk menegaskan posisi saya dalam perdebatan. Tetapi, walaupun dia sangat jarang digunakan dan menurut saya sangat tidak terlalu membalikan posisi, ini sangat penting ketika lawan tidak berusaha untuk mengikuti alur perdebatan yang kita mau. Jadi, terkadang kalau kita dalam perlombaan debat, posisi pro itu jauh lebih diuntungkan, karena posisi pro itu menentukan arah perdebatan ini akan kemana. Misalnya, dalam mosi penerapan bela negara di Indonesia, posisi pro ini jauh lebih diuntungkan karena dia bebas menentukan konsep bela negara seperti apa yang dia mau. Dan di sini posisi kontra, sebenarnya posisi kontra itu di berbagai mosi, dia hanya bisa pasrah menunggu arah dari posisi pro. Jadi terkadang ketika saya mendapat posisi kontra dalam lomba debat, terkadang apa yang sudah saya siapkan di rumah tidak berguna sama sekali karena saya harus impromptu, melihat apa yang menjadi argumentasi lawan dan kemudian membantah itu semua. Jadi apa yang terkadang konsep yang sudah saya siapkan tidak bisa saya paksakan, tidak bisa saya bawa, sehingga saya harus mengikuti alur yang dibawa oleh tim pro. Tetapi dalam posisi tertentu ketika di perdebatan itu tim pro-nya ternyata sangat pragmatis, interupsi yang menegaskan ini cukup berguna. Bisa digunakan 1 atau 2 kali ketika kita sudah mulai tahu arah perdebatannya kemana, untuk menunjukkan kepada Dewan Juri bahwa tim pro salah konsep dalam memahami mosi perdebatannya. Mereka pragmatis dan lain sebagainya, ini bisa. Untuk menegaskan bahwa sebenarnya posisi itu harusnya ada di kalian, harusnya menguntungkan kalian dan lain sebagainya.
Jadi interupsi yang menegaskan ini juga masih bisa dipakai. Bukan tidak bisa dipakai sama sekali. Tetapi jangan terlalu sering. Oke, kira-kira seperti itu mengenai interupsi dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya menjadi a great debater, menjadi debater yang handal? Jelas, pertama adalah persiapan. Persiapan, sejujurnya saya bukan tipe orang yang setuju dengan persiapan 1-2 hari atau seminggu menjelang perlombaan debat. Persiapan itu tidak harus menunggu mosinya keluar. Kalian bisa mencoba mencari mosi dari tahun-tahun sebelumnya atau mencari isu-isu hukum terkini dan kemudian menjadikan itu sebagai isu yang bisa diperdebatkan. Kalian coba saja membedah mosi, belajar membedah mosi, belajar menyampaikan argumentasi yang sekiranya enak untuk didengar, dan lain sebagainya supaya ketika menyampaikan argumentasi, ketika berdebat tidak terbata-bata, bisa lancar, bisa ya seperti itu. Itu masih masuk dalam tahap persiapan. Kemudian eksekusinya, kalian laksanakan dalam perdebatan, coba berdebat, dan jelas yang terakhir adalah evaluasi. Saya adalah orang yang paling tidak kenal ampun dalam melakukan evaluasi. Lebih bagus saya melakukan evaluasi secara tajam daripada terlambat. Daripada saya mengevaluasi di tahap pertandingan yang sudah terjadi, sudah bertanding, baru saya evaluasi, lebih bagus saya evaluasi setajam-tajam mungkin dan sebanyak-banyak mungkin ketika saya sedang berlatih debat. Dan saya senang ketika saya dievaluasi. Nah, oke, cara melatih diri untuk berdebat dengan baik. Siapkan argumentasi. Siapkan argumentasi ini adalah tahap yang paling panjang dalam persiapan debat. Karena bisa jadi terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih di semester awal, mungkin kita belum belajar banyak mata kuliah, sehingga kita dipaksa untuk membaca sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita berdebat di lomba perdebatan, tidak ada yang tahu apakah kamu mahasiswa semester 1, semester 7, semester 10, dan lain sebagainya. Orang tahunya kamu mahasiswa fakultas hukum. Sehingga mempersiapkan diri dan membaca sebanyak-banyaknya ini adalah hal yang paling penting. Dulu, ini cara saya berlatih. Woi, saya membuka rahasia dapur, bagaimana saya berlatih. Tapi nggak apa-apa, kan ini sharing. Jadi dulu ketika saya berlatih debat, ada masa-masa tertentu. Jadi saya latihan itu biasanya kalau hari libur, saya mulai pagi sampai malam. Kalau hari kuliah, malam sampai subuh. Saya latihan tuh minimal 6 jam sehari. Nah, kalau di hari libur saya latihan lebih panjang. Saya bisa latihan 12 jam sehari. Apakah capek? Ya jelas capek. Tapi kalau mau jadi juara ya harus capek. Nah, jadi cara saya latihan adalah terkadang kami membuat pola, kami mewajibkan masing-masing debaters itu untuk membaca satu buku dalam 1 minggu. Dan kemudian setiap subbab buku itu harus dibikin dalam bentuk presentasi dan kita harus mempresentasikan kepada teman-teman yang lain apa yang sudah kita baca. Supaya kita melihat apakah kita benar-benar mengerti apa yang kita baca, supaya kita makin ngelotok. Karena apakah udah kita baca, kita bikin, kita tulis, dan lain sebagainya, terus kita jelasin ke orang. Jelas kita akan lebih mengerti. Dan itu juga membuat kita jadi berdiskusi. Misal, dulu saya pernah kedapatan membahas buku, sebenarnya bukunya bebas, saya pernah kedapatan membahas buku desentralisasi dan desentralisasi asimetris, Nematul Huda. Nah, kemudian ya saya harus membahas apa itu desentralisasi asimetris, kenapa itu bisa ada, bagaimana sejarahnya, dan lain sebagainya. Dan kemudian saya harus siap ketika rekan-rekan saya menanyakan saya lebih jauh berkaitan dengan apa yang saya baca. Itu membuat saya berdiskusi, membuat saya berpikir, membuat saya jadi sangat paham terkait dengan apa yang sudah saya baca. Itu yang saya terapkan ketika saya melatih debat. Saya paksa semua orang membaca, kemudian mereka harus menjelaskan, nanti saya tanya-tanyain, seperti presentasi di kelas. Karena apa? Karena mungkin yang menjadi debater itu masih semester 2, belum belajar secara lengkap terkait dengan hukum. Mungkin baru dapat hukum tata negara dasar, tapi belum belajar otonomi daerah, belum belajar terkait dengan peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus memaksa mereka untuk membaca dan berdiskusi. Dan jelas ketika kita bedah mosi, ya kita harus baca sebanyak-banyaknya jurnal,
tulisan, dan lain sebagainya membahas terkait dengan isu tersebut. Dan saya selalu sampaikan kepada semua orang, jangan puas terhadap 1 atau 2 jurnal yang dibaca. Baca sebanyak-banyaknya. Gunakan waktu latihan itu untuk membaca sebanyak-banyaknya. Kemudian coba berdebat. Jangan juga menghabiskan waktu dalam 1 hari itu untuk tidak berdebat sama sekali. Ya, kita harus tetap mencoba membuat argumentasi dan berdebatkan supaya kita bisa evaluasi apa yang kurang dari argumentasi. Jangan takut dievaluasi. Nah, kemudian coba latihan berbicara. Ini hal yang sangat penting juga, karena sebaik-baiknya argumentasi ketika kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik, orang juga tidak bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Saya pernah berada di perdebatan melawan berbagai debaters yang sebenarnya saya tahu bahwa argumentasi dia bagus. Dia pinter sebenarnya. Teori dia tuh macam-macam. Tapi masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya supaya orang mengerti apa yang dia sampaikan. Nah, akhirnya apa? Pesannya, message-nya itu jadi tidak tersampaikan kepada dewan juri. Bagaimana orang mau yakin dengan kita ketika mereka pun tidak mengerti apa yang kita sampaikan? Sehingga mencoba berlatih berbicara yang baik itu juga sangat penting dalam perdebatan. Karena pada akhirnya ini terkait dengan public speaking. Nah, bagaimana caranya? Dia coba saja diulang-ulang, mungkin sambil bawa motor, mungkin sambil mandi, sambil mencoba untuk terus berbicara. Bahkan ini salah satu trik yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalian bisa memilih satu benda atau satu hal dan kemudian uh, kalian coba berbicara terkait dengan hal itu dalam waktu 7 menit. Seperti lomba debat. Misalnya kalian berbicara tentang air, air adalah seperti itu selama 7 menit. Itu juga membantu kalian untuk bisa berbicara dengan lancar. Dan lihat ekspresi kalian di kaca, gestur, apakah itu enak dipandang atau tidak. Karena kalau terlalu banyak gestur pun itu sebenarnya mengganggu bagi orang yang menonton perdebatan. Jadi orang kayak, udah males mengikuti perdebatan karena dia udah terganggu duluan, dia udah ke distract duluan terhadap ekspresi dan gesturnya. Coba berlatih membawakan argumentasi beberapa kali sebelum debat dimulai, ini juga penting. Setidaknya, walaupun mungkin nanti ada kemungkinan kita akan improvisasi dalam perdebatan, tapi setidaknya kita tahu apa yang akan kita bawakan, apa intinya yang membuat kita setuju atau tidak setuju secara garis besar mengenai perdebatan itu. Dan jelas para pemanasan sebelum berdebat supaya otot mulutnya itu rileks, jadi nggak kaku. Oke. Ingat, hal paling penting di debat pertama adalah logika, dan yang kedua adalah mental. Saya selalu bilang pada semua debaters, berpikir, pakai logika, pikir baik-baik. Dengar apa yang mereka sampaikan, kemudian pikir dan lawan itu dengan argumentasi-argumentasi yang logis. Percuma kita banyak membaca, percuma kita udah tulis segala 1000 teori di dalam argumentasi kita, tetapi kita tidak bisa menunjukkan kepada dewan juri dan semua penonton mengenai logika seperti apa yang harus mereka ikuti. Dan apakah argumentasi kita itu logis, dan kenapa argumentasi lawan itu tidak logis. Kalau tidak ada itu percuma aja. Karena kalau saya, ketika saya nonton perdebatan, kalau menurut saya argumentasinya kayak, ini cuma opini aja, nggak logis, tidak ada dasarnya dan sebagainya, saya juga males. Kenapa saya harus setuju? Kan kita berasumsi bahwa yang menjadi dewan juri yang menonton perdebatan itu adalah kaum intelektual. Sehingga bagaimana membuat kaum intelektual tertarik? Jelas kita harus menyampaikan sesuatu yang logis, yang mereka punya dasar untuk percaya dan setuju terhadap apa yang kita sampaikan. Kedua adalah mental. Mental seorang debater itu sangat-sangat penting. Karena ketika seorang debater tidak punya mental yang kuat, mereka takut, mereka ragu, dan lain sebagainya, itu tidak bisa menunjukkan bahwa mereka punya argumentasi yang kuat juga. Ada berbagai debaters yang saya temukan, dan juga ketika dulu pertama-tama saya berdebat, ketika saya panik, ketika saya takut, itu membuat saya jadi tidak bisa berpikir. Ketika saya panik dan takut, itu membuat saya jadi tidak lancar dalam menyampaikan argumentasi perdebatan. Sehingga punya mental yang baik, mental juara, mental mental yang punya keberanian dalam perdebatan,
Itu adalah hal yang paling esensial karena semua yang kita siapkan bisa luntur begitu saja ketika kita merasa takut. Ingat, ini yang selalu saya katakan, baik kepada diri saya maupun kepada semua orang, yang menjadi lawan kita di dalam dunia perdebatan, di dalam lomba perdebatan, itu juga sama-sama mahasiswa. Mereka juga mahasiswa hukum, mahasiswa S1, dan mereka bukan profesor, mereka bukan guru besar, mereka makan nasi, ya mereka makan burjo juga seperti kita. Jadi kenapa kita harus takut? Jangan pernah takut terhadap nama besar dari suatu kampus. Saya juga bukan dari kampus nomor 1 dan di dunia, di Indonesia, dan lain sebagainya, tetapi itu tidak membuat saya menjadi takut menghadapi orang-orang yang berada dari kampus-kampus yang mungkin peringkatnya lebih tinggi dari saya, karena saya tahu saya sudah berlatih. Dan ketika saya punya akal, ketika saya bisa berpikir logis, saya yakin bahwa saya bisa melawan orang-orang yang ada di kampus-kampus yang mungkin akreditasinya lebih baik. Jadi jangan takut. Santai aja, mereka juga mahasiswa. Nah, jadi saya selalu bilang juara itu 10% bakat. Jadi saya tidak bilang bahwa berdebat itu adalah bakat saya dari lahir. Mungkin saya punya bakat, tapi itu hanya mempengaruhi 10% dari keberhasilan saya dalam menjuarai lomba debat, tapi 90%-nya adalah tekad. Saya tahu ada banyak hal yang dulu saya korbankan zaman mahasiswa, zaman saya menjadi seorang debater selama 2015-2019, 4 tahun. Tapi itu semua worth it menurut saya, terutama ilmu dalam melakukan riset. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, pertama, ketika kalian membuat argumentasi, caranya adalah bikin kerangka berpikir. Tulis dulu apa judulnya, kemudian kalian pertanyakan pakai 5W1H. Apa, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Supaya kalian tahu apa arah argumentasinya, supaya kalian juga tahu apakah argumentasi kalian itu runtut atau tidak. Dan kalian juga bisa memilah-milah nantinya apakah data atau landas atau alasan yang kalian masukkan sebagai bangunan argumentasi itu sesuai atau tidak, kontradiktif atau tidak. Karena banyak orang, terkadang mereka mencari data, mereka ingin menunjukkan data statistik, bla 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 dan sebagainya, atau contoh kasus dan lain sebagainya dalam perdebatan, tapi ternyata itu malah jadi kontradiktif dengan apa yang menjadi posisi dia dalam mosi tersebut. Dan kalau debatersnya itu tajam, kritis, ya itu bisa sangat berbahaya karena dia bisa mendeteksi hal-hal seperti itu dan menyerang itu balik. Kemudian hal lainnya adalah terkadang saya tuh suka gemes ketika orang mencari data itu merasa oke, nggak ada datanya, oke, nggak ada kasusnya, dan lain sebagainya. Ada banyak cara. Bahkan untuk membuat uh, argumentasi kalian bisa menggunakan landasan, misalnya bisa menggunakan kajian historis, bisa menggunakan perbandingan, bisa menggunakan dan lain sebagainya. Ada banyak sekali cara. Dan ada banyak sekali cara untuk googling, itu hanya pintar-pintaran kita googling. Dan itu sebenarnya itu sangat berpengaruh dan sangat berguna bagi pekerjaan saya. Sangat berguna juga dulu ketika saya menyusun skripsi, menyusun tesis, pekerjaan saya sekarang sebagai peneliti dan lain sebagainya. Contohnya seperti sekarang saya sedang ada di Morowali. Ya, ketika saya harus mencari data, meneliti apa yang terjadi di sini, ya saya juga menggunakan ilmu riset ketika saya berdebat dengan membuat pertanyaan-pertanyaan riset seperti itu. Apa yang ingin saya cari, apa yang ingin saya dapatkan, apa yang ingin saya sampaikan nantinya, dan sebagainya. Jadi itu sangat penting. Apa manfaatnya? Oke. Ya, ini hanya beberapa testimoni dari orang-orang yang pernah ikut debat. Ya, mereka anak Undip kan, saya dari Undip. Saya punya kakak kelas, dulu dia juara debat konstitusi MK 2015. Dia merasa bahwa debat itu kemudian sangat berdampak dalam perkembangan kemampuan analisa dan berpikir dia yang sangat signifikan. Dia merasa ini membuat dia menjadi seorang yang berbeda. Akhirnya beliau ini bekerja sebagai legal di perusahaan, saya lupa perusahaan apa, tapi walaupun dia kerjanya, maksudnya dia tidak bekerja sebagai akademisi seperti saya, ternyata sebagai legal dari suatu perusahaan, ilmu debat itu juga sangat berguna, karena itu membuat dia jadi lebih kritis, kemudian dia bisa berpikir mendalam, menganalisa tajam, termasuk juga mungkin menyusun
ya legal opinion dan lain sebagainya ketika dia bekerja di sana. Saya nggak tahu bagaimana perspektif orang yang kerja di sebagai legal perusahaan karena saya nggak pernah kerja sebagai legal perusahaan. Tapi ini saya sediakan testimoni dari orang yang pernah kerja di legal perusahaan. Oke, nih dia kemudian jadi lawyer dan dia pernah kerja di hukum online. Nah, ini juga salah satu debaters Undip yang menurut saya dia juga panutan saya dulu. Dia juga merasa bahwa kemudian debat itu bukan sekedar mengolah argumentasi, tetapi mengajarkan sebagai terkait dengan etos kerja. Karena ketika kami dilatih menjadi seorang debaters, kami harus menjadi orang yang super duper disiplin. Kami tidak boleh terlambat, kami harus menghargai waktu, kemudian kami harus bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah menjadi mosi hari itu, tidak boleh ngutang. Kemudian ya ada banyak hal yang kemudian termasuk skill research yang kemudian terpakai di dunia kerja. Sejujurnya itu juga berguna ketika saya bekerja di Thailand. Jadi sebenarnya pekerjaan saya di Thailand itu lebih kepada managing program dan juga meninjau substansi dari orang-orang yang submit grant dan lain sebagainya atau membuat training. Tapi menurut saya kemudian pola berpikir saya di dalam perdebatan itu menuntun saya menjadi orang yang sistematis dan itu sangat bermanfaat dalam pekerjaan saya. Jadi pekerjaan saya di Thailand dan di Indonesia itu dua hal yang berbeda. Yang satu benar-benar substantif, saya harus berpikir, riset dan lain sebagainya. Yang satu itu lebih kepada manajemen. Walaupun saya harus mengkaji substansi dan ya itu sangat bermanfaat karena selain saya menjadi orang yang sistematis, terstruktur, terorganisir, kemudian disiplin secara waktu. Oh, saya punya banyak teman orang Jerman. Kenapa saya bisa berteman sama orang Jerman? Karena saya nggak pernah terlambat. Itu salah satunya. Jadi ya itu salah satu manfaatnya. Karena apa? Ketika dalam perdebatan saya harus bisa memaksimalkan waktu dan saya paling bisa untuk membuat argumentasi dan menyampaikan sesuatu dengan limit waktu yang disediakan. Kalau memang 7 menit, saya tidak pernah lebih cepat, saya tidak pernah terlambat. Nah, jadi itu sedikit berguna untuk kehidupan sosial saya dan sangat berguna bagi kehidupan saya yang di dunia profesional. Oke, dan ini juga teman saya, dia bekerja di bank sekarang di BCA. Dan dia juga merasa bahwa itu bermanfaat bagi pekerjaan dia sebagai legal di bank BCA. Artinya, debat hukum ternyata ketika teman-teman belajar berdebat, baik nantinya teman-teman bergabung dalam kompetisi debat atau hanya mempelajarinya untuk bekal pribadi, pengetahuan pribadi, itu ternyata bisa menjadi hal yang berguna ketika teman-teman lulus menjadi apapun teman-teman. Baik itu menjadi lawyer, pasti itu berguna karena lawyer. Kan teman-teman harus pintar berargumentasi dan harus punya kemampuan untuk berdebat. Kemudian berguna untuk bekerja menjadi seorang legal di perusahaan, di bank seperti teman-teman saya ini, dan juga berguna ketika ingin menjadi seorang yang bekerja di dunia akademis, di dunia akademik seperti saya. Sangat berguna. Jadi pada akhirnya saya merasa itu hal yang worth it untuk dilakukan, untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum. Teman-teman melihat saya saat ini berbicara di depan teman-teman semua, walaupun secara online. Dan kemudian melatih kemampuan berpikir kritis, terstruktur, dan sistematis, melatih kedisiplinan, dan juga memperluas koneksi dan relasi. Karena ternyata saat saya bekerja sekarang pun, ya saya punya banyak sekali teman yang tanpa saya sadari, dia juga adalah orang yang dulu saya kenal di perdebatan. Dan saya juga kenal berbagai dosen dan guru besar dari berbagai kampus yang sangat bermanfaat bagi pekerjaan saya sekarang karena saya bekerja di kampus. Jadi ya koneksi dan relasi itu penting. Oke, terima kasih. Mau tanya apa? Baik, sebelumnya terima kasih Kak Leoni atas materinya yang cukup padat dan teman-teman debaters juga tentunya sudah menyimak dengan baik ya. Ada beberapa tips, ada beberapa strategi, ada beberapa hal yang tentunya harus dipersiapkan. Secara khusus adalah bagaimana kita membuat sebuah argumentasi yang harus berdasar pada logika dan harus memiliki mental dalam menyiapkan itu, harus memiliki mental dalam menyampaikan itu supaya bisa menjadi juara seperti itu. Kalau tadi Kak Leoni menyampaikan tidak segan-segan dan juga tidak pandang bulu untuk memberikan pengajaran dan juga mengkritisi sesuatu ya tentu benar gitu. Saya pernah bertemu dengan Kak Leoni di salah satu debat hukum di DLF. Kak Leoni juri saya dan sangat
Sangat betul sekali teman-teman. Jadi sangat tajam sekali untuk memberikan penilaian, di borang penilaian juga sangat tajam sekali, memberikan masukan, memberikan kritik, dan kritik itu sangat membangun. Tahun lalu saya bertemu, terima kasih sekali Kak. Dari kritik-kritik itu saya bisa belajar banyak. Kapan tahun lalu? Tahun lalu Kak, di tahun lalu. Oh iya iya. Oh, ini cerita selingan. Tapi bukan kamu kayaknya. Kamu nilainya nggak buruk-buruk banget ya. Aku nggak tahu, karena aku nggak tahu kamu tim yang mana. Tapi aku ingat tahun lalu aku pernah ngasih 0 ke salah satu tim. Karena menurutku itu 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 tim lawan saya Kak, betul oh ada. tim lawanmu. Oh ya, untung bukan Betul, timmu betul. ya. Oh kamu tahu aku ngasih 0. Tahu Kak, karena kan borang penilaian itu kan ada dua tim, pro dan kontra. Jadi terlihat ternyata tim kontra ini benar-benar diberikan 0 sama juri. Dan Ya, jurinya itu itu Kak aku yang Leoni ngasih 0. gitu. Betul. Dan di borang itu juga kalau ini menuliskan kalau mau diajarkan soal pelatihan debat tinggal hubungi saya. Itu sangat sangat luar biasa sekali dan akhirnya bertemu saat ini. Aku nulis gitu. Oh my God, aku Ditulis nggak pernah seperti ingat itu apa Kak. yang kubilang dan apa yang kutulis, tapi oke. Oke, baik. Terima kasih sekali Kak Leoni. Kita langsung saja masuk kepada sesi pertanyaan. Di sini saya akan buka 2 termin, di mana satu termin itu berisi 3 pertanyaan dari teman-teman sekalian, para peserta. Di sini sudah bergabung sekitar 70 orang. Kita pilih dari yang paling atas ya. Di sini ada Glenn Sihombing, ada Muhammad Faisal, dan juga Muhammad Adam. Kepada ketiganya dimulai dari Glenn Sihombing terlebih dahulu, bisa on cam dan juga mungkin on mic untuk menyampaikan apa pertanyaannya. Silakan. Sebelumnya mohon izin Bang, karena koneksi saya juga buruk di sini Bang. Apakah diperkenankan Oke, Bang? baik. Oke, Ya, siap, Bang. silakan. Terima kasih atas waktunya Ibu Leoni, atas pemaparan materi yang sangat inspiratif. Saya ingin bertanya tentang interupsi tadi Bu. Nah, terkadang kala kan interupsi ini bisa mengabulkan isi pikiran kita Bu. Nah, bagaimana sih cara kita menanggapi argumen lawan dengan efektif terkait interupsi yang mengaburkan isi pemikiran, apalagi ketika kita itu sudah berbicara, dia menginterupsi, memecahkan pikiran kita. Nah, kita kan bingung Bu, mau ngapain lagi. Itu pertanyaan pertama Bu. Pertanyaan kedua itu terkait bagaimana cara si argumentum ad hominem sama false dilemma Bu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin langsung dijawab saja Kak Leoni sebelum pertanyaan lainnya. Oke. Pertama berkaitan dengan interupsi. Berarti dari yang aku tangkap adalah bagaimana kalau kita diinterupsi kan, bukan kita menginterupsi lawan kan? Betul Bu. Ya, oke. Terkadang memang interupsi ini membuat kita bukan sedikit, sering panik karena kita merasa kita harus berpikir cepat terkait dengan bagaimana menanggapi dia. Kalau saya selalu merasa bahwa apapun yang dia sampaikan, apapun itu, walaupun itu mungkin tidak terlalu penting, saya tidak boleh lari atau tidak menjawab apa yang dia sampaikan. Jadi ya memang itu seninya. Kita harus bisa terlatih untuk berpikir cepat, tangkap apa yang dia sampaikan, misalnya apa yang menjadi bantahan dia, intinya saja. Kalau dia berbicara dalam 20 detik atau 30 detik itu panjang lebar, tangkap aja intinya, 1 atau 2 inti dari apa yang menjadi bantahan dia. Kemudian pikir cepat dan kemudian balikan itu. Entah itu kita mencari dari berdasarkan data kita yang kita punya untuk membalikan apa yang menjadi dia sampaikan, atau gunakan logika kita. Ketika dia membantah seperti itu, ya kita balikan logikanya. Ketika rekan-rekan dari tim kontra menyatakan begini, maka bla 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 bla. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa punya logika yang cepat untuk menanggapi interupsi seperti itu? Itulah fungsi latihan. Saya menyarankan metode yang paling efektif untuk melakukan hal ini adalah hujan interupsi. Jadi, dulu salah satu metode latihan saya, ini seperti ibaratnya dalam film Ip Man. Ip Man itu kalau latihan dia pakai boneka kayu. Karena dia harus menangkis dari atas, bawah, depan, belakang, dan sebagainya. Nah, hujan interupsi itu rasanya seperti itu. Jadi, setiap topik debat yang saya perdebatkan, saya akan membuka waktu yang tidak terbatas bagi semua orang untuk memberikan saya 1000 interupsi pun tidak apa-apa. Intinya adalah apapun yang menjadi interupsi orang, penting atau tidak penting, relevan atau tidak relevan, sampaikan kepada saya supaya saya terbiasa untuk menjawab apa yang menjadi interupsi mereka. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan sensitivitas kita terhadap apa yang disampaikan orang, dan juga melatih diri kita untuk bisa tanggap dalam interupsi yang disampaikan oleh orang lain. Nah, itu salah satu metode yang bermanfaat.
Tapi apapun itu, intinya adalah tangkap satu atau dua yang dia sampaikan, kemudian cepat jawab dengan apapun yang ada di logika kita untuk membalas itu. Bagus kalau kita punya data atau punya angka dan lain sebagainya. Tapi kalau memang tidak ada, tapi kita bisa menjawab dengan nalar kita, ya itulah kemampuan bersilat lidah dalam perdebatan. Itu juga sebenarnya hal-hal yang menurut saya termasuk tadi yang berkaitan dengan pertanyaan kedua, apapun yang menjadi argumentasi dia, perhatikan, kemudian mau dia pakai metode apapun itu, selama kita bisa bisa menggunakan nalar kita untuk membalas argumentasi dia dengan logika kita, dan itu masuk akal, itu pasti akan menambahkan nilai positif bagi kita. Bagus lagi kalau kita sudah mempersiapkan semua data, semua hal-hal yang mungkin bisa kita gunakan untuk menjawab dan membantah argumentasi lawan. Menurut saya, jangan gampang terkesima, jangan gampang terpukau oleh apapun yang disampaikan oleh lawan, karena apapun yang disampaikan pasti ada celahnya untuk dibantah atau dibalikkan. Itulah fungsinya kita belajar untuk mendengar dan mengkritisi apa yang disampaikan oleh orang. Apapun itu pasti akan ada caranya. Terus, untuk menjawab itu juga saya bisa sampaikan, dalam membuat argumentasi, saya selalu menggunakan satu ilmu yang sangat bermanfaat ini. Jadi ketika saya membuat satu kalimat atau satu pendapat, satu poin, saya kemudian akan mempertanyakan lagi. Oke, kemungkinan lawan akan bertanya ini, kemungkinan lawan akan menjawab dengan argumentasi apa dan lain sebagainya. Dan itu kemudian akan saya perdebatkan sampai saya tidak tahu lagi jawabannya apa. Sampai saya tidak bisa memperdebatkan lagi poin itu, sampai saya udah mentok, baru saya merasa oke, saya sudah sangat menguasai topik perdebatan ini. Jadi terus bikin pertanyaan terhadap apapun yang kamu sampaikan, apapun yang sudah kamu siapkan, sampai kamu merasa kamu sudah tidak punya jawaban lagi dan itu sudah jawaban yang paling kuat dari argumentasi. Sejujurnya, ini adalah ilmu yang saya pakai dari zaman saya masih kecil. Jadi, ya ini sebenarnya agak ilmu yang jahat, tapi kemudian saya gunakan untuk kebaikan. Dulu, kalau saya ditanya sama bapak saya, kamu mau kemana? Saya udah tahu jawabannya, saya mau ketemu teman. Kemudian saya tahu, oke, pasti habis itu dia tanya, temannya siapa? Saya udah tahu jawabannya, temannya A, B, C. Terus kemudian apa lagi ya yang akan dia tanya? Oke, kamu akan melakukan apa? Kemudian saya jawab ini, nanti dia akan tanya apa. Saya terbiasa untuk memperdebatkan itu dari zaman saya masih kecil, dan itu yang saya gunakan di perdebatan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Narasinya seperti itu, ya deskripsinya seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Baik, terima kasih Kak Leoni atas tanggapannya terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Glenn Siombing. Selanjutnya, pada penanya kedua di termin pertama, Muhammad Faisal bisa diaktifkan mikrofonnya dan langsung Tes, baik. Suara saya terdengar ya? Sebelumnya, selamat malam Kak Leoni, terima kasih. Banyak insight juga dari kakak yang sudah banyak memberikan materi ya. Sebelumnya kalau tadi Mas Jose yang lomba, saya ngikut dampingin juga. Saya juga ingat kata-katanya itu, kalau nggak salah dalam perdebatan, kalau kata Kak Leoni itu, ya lo dalam catatannya itu ada. Emang pas itu juga lumayan Ini tes. putus-putus di aku atau di Faisal ya? Halo Kak, Karena aku di pedalaman, jadi aku takut aku putus-putus. dari aku Kak, sorry Kak. Oke. Gimana Oke. tadi? Oke, mungkin tadi agak sedikit intermezzo juga sih Kak sebetulnya. Kalau tadi yang Mas Jose yang lomba, kalau saya yang dampingin. Ada catatan Kak Leoni pas itu, ya lumayan lah pas perdebatan itu. Dan juga banyak catatan-catatan lain yang memang buat evaluasi kami juga. Mungkin ini Kak, sebetulnya yang ingin saya tanyakan sendiri, karena kalau kita berkaca sama meter, terkadang di semua debat hukum, terutama mahasiswa hukum, pasti meternya kurang lebih tidak jauh berbeda, karena memang dasar hukum dilibatkan karena hukum Indonesia tidak jauh berbeda terkait meter A, B, C, pro kontra. Tetapi terkadang yang sangat berbeda itu adalah di metode dan juga manner. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali Kak, sebetulnya terkait metode sebetulnya Kak. Metode antara proporsi pembicara satu, pembicara dua, dan pembicara kedua agar membentuk kerjasama tim yang baik, dan juga kalau bisa dibilang berdebatnya itu dapat disampaikan oleh dan juga bisa memenangkan hati dewan juri.
Mungkin begitu sih Kak, terkait elaborasi tim, kerjasama tim yang baik seperti apa, pembagiannya, dan juga memang agar membuat satu tim itu hidup Kak. Gitu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Saudara Faisal. Mungkin langsung ditanggapi kembali, Kak. Silakan. Oke. Sesungguhnya aku agak serem ya. Besok-besok kalau jadi juri aku nggak mau nulis komen lagi. Karena ternyata banyak yang bertestimoni. Aku nggak, sesungguhnya aku kira itu nggak dibagikan. Tapi aku berharap dibagikan supaya orang juga bisa baca. Tapi ya udahlah. Oke. Sekarang aku, walaupun aku nggak ingat juga apa yang aku tulis. Kan aku udah lupa. Oke. Oke, sebenarnya penilaian terkait dengan meter kadang-kadang memang itu tidak terlalu jauh range-nya. Ya mungkin kalau dewan jurinya agak error seperti aku itu terlalu jauh range-nya. Karena aku terlalu standarnya terlalu berbeda gitu kan. Kayak kalau nggak masuk akal aku kasih nol. Nah terus metode dan apa tadi? Ya metode dan manner itu terkadang bisa range-nya terlalu jauh antara satu atau dewan juri karena itu sifatnya sangat subjektif. Memang meter itu juga bisa menjadi sangat subjektif, tetapi dibandingkan metode dan manner itu lebih subjektif lagi. Ada dewan juri yang suka dengan hal-hal yang terlihat manis, ada dewan juri yang lebih suka dengan orang-orang yang to the point. Nah, masalahnya adalah bagaimana sih sebenarnya membuat komposisi tim yang baik gitu kan. Kalau sebenarnya masing-masing pembicara itu punya karakter masing-masing. Dulu, aku pernah jadi pembicara pertama, tapi aku juga pernah menjadi pembicara ketiga, di mana waktu jadi pembicara pertama aku lebih manis. Aku lebih nggak santun juga sih, lebih manis, lebih lembut karena aku harus membuat perdebatan itu less tension, jadi sedikit lebih rileks karena ini masih di awal-awal perdebatan, jangan terlalu panas dulu. Sehingga ketika aku membuat komposisi tim, aku kadang merasa aku lebih suka membuat pembicara pertama itu adalah orang yang nice. Orang yang bisa nice. Dulu aku disangka nice sampai akhirnya aku merasa oke, aku tidak bisa nice. Karena ternyata aku galak. Sehingga kemudian aku ditaruh menjadi pembicara ketiga. Sebenarnya bukan karena galaknya sih, tapi karena aku sangat to the point. Jadi orang yang biasanya karakter pembicara yang lebih to the point, yang lebih tajam, kenapa dia ditaruh di pembicara ketiga? Karena dia adalah tombak terakhir. Itu adalah senjata terakhir dari satu tim yang bisa meluruskan kembali arah perdebatan dan lain sebagainya sehingga orang yang sangat kritis itu lebih bagus ditaruh di pembicara ketiga. Dia terlalu sayang ditaruh di pembicara pertama karena perdebatannya belum panas, perdebatannya baru mulai. Bukan berarti pembicara pertama itu orang yang tidak berkemampuan, tapi aku merasa itu orang yang punya kemampuan yang berbeda. Jadi masing-masing tim itu punya kemampuan yang beda-beda, yang kalau aku taruh di pembicara pertama adalah orang yang lebih sabar dan bisa nice. Di pembicara kedua itu mulai yang sedikit lebih bersemangat, tapi ya, lebih bersemangat dan kemudian lebih kritis dan lain sebagainya dibanding pembicara pertama. Dan yang terakhir adalah orang yang memang paling jitu, yang otaknya paling cepat, yang kemudian paling uh, out of the box, dan kemudian ya biasanya orang yang paling jago itu ditaruh di pembicara ketiga. Seperti membicarakan diri sendiri ya, tapi bukan. Memang itu kenyataannya. Nah, jadi biasanya kalau di pembicara ketiga aku sudah tidak perlu nice-nice lagi, aku tidak perlu lagi berpantun-pantun ria dan lain sebagainya, karena 7 menit itu aku akan habis membidas, menginterupsi, dan meluruskan kembali arah perdebatan kalau memang ternyata pembicara pertama dan kedua itu membuat kesalahan. Tapi kalau kalian menjadi pembicara pertama, jangan berkecil hati, karena bukan berarti kalian tidak penting. Ingat, fondasi dasarnya adalah di pembicara pertama. Kenapa kalian di pembicara pertama? Karena kebetulan kalian lebih nice, lebih sabar aja. Aku nggak sabar, aku terlalu galak. Jadi, ya gitu. Mungkin dari sisi metode dan manner seperti itu. Mungkin hal lainnya adalah secara garis besar sih nggak banyak ya. Bagaimana memenangkan hati dewan juri, jelas kita berdebat dengan baik. Artinya, kau juga terkadang sebel, kau juga terkadang emosi ngelihat lawan. Tapi pada akhirnya, kalau aku kebawa marah, kalau terbawa emosi, itu membuat aku jadi tidak jelas menyampaikan argumentasinya. Jadi, untuk bisa membuat nilai metode dan manner itu bagus, adalah kita boleh kritis,
kita boleh bersemangat, kita boleh berapi-api, kita boleh terlihat powerful dalam berdebat, tapi jangan menunjukkan bahwa kita arogan, bahwa kita seperti merendahkan lawan, seperti kita yang paling tahu semuanya, ya. Dan juga jangan terlihat terpancing emosi. Karena biasanya kalau kita udah mulai marah, kita udah mulai bukan suaranya kencang lagi, tapi kita udah berteriak-teriak, itu sangat mengganggu. Jadi perhatikan hal-hal yang sekecil itu juga, terutama di pembicara kedua dan ketiga. Dan kalau memang kita sebagai rekan satu tim itu merasa teman kita sudah mulai emosi, mulai marah, atau dia gugup, atau penyampaian tidak jelas, ya kita harus bisa memberi kode, mungkin mengelus punggungnya, atau misalnya kasih sticky notes gitu, sampaikan bahwa kamu terlalu lambat, atau kamu terlalu emosi, atau kamu terlalu cepat, dan lain sebagainya. Jadi kerja sama tim juga penting untuk membangun nilai, metode, dan manner yang maksimal. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Kak Leoni. Selanjutnya pertanyaan terakhir di termin yang pertama, Mas Adap. Dipersilakan, Mas. Mas Adap mungkin. Halo, suara saya didengar, Kak? Iya, terdengar, Mas. Bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Ini saya mau bertanya, Kak. Jadi, tadi kan Kak Leoni menyampaikan persiapan debat itu harus sangat matang. Ya, ceritakan tadi ada 5 bulan lah, dan lain-lain. Kalau saya pertanyakan seperti ini, ada nggak sih tips, misalnya lomba debat itu diadakan tuh, misalnya nih, kita menjumpai suatu lomba debat, dan diadakan tuh 1 minggu sebelum debat itu berlangsung. Kira-kira ada tips persiapan agar bisa matang gitu, dengan waktu jangka 1 minggu saja gitu, gimana Kak? Ada nggak kira-kira? Atau memang harus persiapannya sangat matang banget gitu? Itu Kak, itu sih simpel aja. Makasih Kak. Oke, sebentar, aku ngecek sinyal. Sinyalku aman nggak? Karena tadi sebenarnya suaranya putus-putus. Aman nggak? Aman. Halo? Oke, Aman, sinyalku aman. hilang. Halo, Oh, Kak? ada. Ada, Kak. Oke. Karena gambarnya nge-freeze. Suaranya terdengar dengan baik, Kak. Pedesaan. Sudah, Kak? Ya. Mungkin kalau aku pakai wifi dia bagus. Oh, udah ya, udah, oke. Ya, Sudah, Kak. tadi benar kan ya, pertanyaannya adalah apakah memungkinkan kalau persiapan itu dilakukan dalam waktu yang singkat, misalnya 1 minggu. Itu kan pertanyaannya, karena tadi putus-putus. Oh ya, benar. Betul, Kak. Oke. Eh, aku tidak bilang tidak mungkin. Itu akan tergantung pada kemampuan masing-masing dari debaters. Jadi, bukan aku menyarankan untuk melakukan persiapan yang singkat atau yang terlalu panjang, tapi aku lebih menyarankan persiapan itu harusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing debaters. Jelas kalau dia adalah debaters yang sudah berkali-kali turun lomba, yang sudah juara di mana-mana, mungkin dia mempersiapkan diri 1 minggu atau 2 minggu itu tidak menjadi masalah yang berat bagi dia. Tetapi untuk debaters yang mungkin masih pemula, yang misalnya dia baru pertama kali ikut lomba debat nasional, atau mungkin baru pertama kali ikut lomba debat, mungkin ini akan menjadi hal yang sangat berat. Aku tidak bilang bahwa orang yang berlatih 1 minggu itu mustahil menang, dan yang lama berlatih itu pasti menang. Karena dulu pertama kali aku ikut lomba debat di mana itu namanya, UIN Syarif Hidayatullah, aku berlatih 5 bulan dan masih kalah. Dan aku gak terima, karena waktu itu aku pikir, kan aku udah berlatih 5 bulan, kok aku masih kalah. Artinya ya bukan berarti aku harus berlatih lebih lama lagi, tapi mungkin memang dengan masa berlatih seperti itu, kemampuanku belum bisa menyamai orang lain yang sudah mungkin lebih tinggi jam terbangnya dan lain sebagainya.
Atau mungkin dengan lama berlatih yang seperti itu, aku tidak berlatih dengan sangat efektif, sehingga selama 5 bulan itu mungkin aku tidak berkembang signifikan. Mungkin hanya 30%, mungkin hanya 50%, dan ada yang perlu dievaluasi. Nah, ada kalanya terkadang mungkin kita baru mendapatkan informasi mengenai lomba debat itu dalam waktu yang sangat singkat. Taruhlah mungkin 1 bulan atau mungkin kurang dari 1 bulan. Kalau memang kita ada dalam posisi yang seperti itu, pertama, mungkin kita bisa berusaha untuk mengorganisir berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencari argumentasi. Kalau bisa, argumentasi itu ya kita kerjakan secepatnya, kemudian dicoba untuk berlatih setiap hari dengan waktu yang ada, dengan persiapan yang sangat singkat, itu semua harus selesai gitu. Tapi jelas itu sangat berat dibandingkan orang yang mungkin sudah mempersiapkan itu berbulan-bulan. Jadi kalau dari aku, secara pribadi aku lebih menyarankan kalau memang kita merasa kita butuh waktu yang panjang untuk mempelajari sesuatu. Misalnya dulu aku ketika mau lomba MK, aku butuh waktu yang panjang karena aku harus banyak baca berbagai buku HTN. Ya jelas aku membutuhkan latihan yang panjang. Tapi ketika aku sudah lomba untuk yang kesekian kalinya, di lomba terakhir di 2008, aku lulus tahun berapa sih? Aku lulus tahun 2019. Oke, di tahun 2018, karena aku udah pernah ikut lomba berkali-kali dan aku sudah pernah juara di perlombaan sebelumnya, waktu itu masa latihanku juga tidak selama yang tahun-tahun sebelumnya, hanya 3 atau 2 bulan. Kemudian jam latihanku pun tidak berat-berat banget, karena memang aku udah berkali-kali, udah bertahun-tahun aku latihan gitu kan istilahnya. Jadi ya persiapanku jauh lebih singkat dan aku sudah tahu apa yang mau aku tulis dalam argumentasi. Nah, itu juga sebenarnya aku rasakan ya, dari pertama dulu aku lomba, aku harus menulis kata per kata apa yang aku sampaikan, sampai akhirnya ketika terakhir kali aku berlomba, aku cuma bawa 1 kertas binder dan itu cuma separuh halaman aku tulis argumentasi intinya aja, separuhnya lagi untuk kertas bidasan. Karena aku udah terlatih gitu. Jadi ya kalau memang kita sudah biasa dan sudah tahu apa yang mau kita sampaikan dan tahu bagaimana cara menyusun argumentasi, waktu yang singkat mungkin tidak berat-berat banget. Tapi untuk orang yang masih baru, sebisa mungkin ya latihan dengan jangka waktu yang panjang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Leoni atas tanggapannya. Kita langsung masuk saja ke termin yang kedua, teman-teman sekalian. Ada 3 penanya lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Di sini ada Mbak Faranisa yang sudah raise hand dari Universitas Bisnis. Kepada Mbak Faranisa mungkin dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Baik, izin bertanya kepada Kak Leoni. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat simpel, di mana di beberapa lomba debat itu ada 2 fokus. Dewan juri mengatakan ada yang kita harus berfokus kepada tim lawan, ada yang juga harus berfokus kepada dewan juri. Pada waktu itu saya saat debat, saya meyakinkan dewan juri, tetapi saat di komentar, dewan juri mengatakan kamu kalau debat seharusnya meyakinkan lawan, melihat ke arah lawan, bukan ke arah saya. Saya hanya menilai perdebatan kalian. Namun di perlombaan debat lain, ada juga juri yang mengatakan kamu harus bisa meyakinkan juri lebih lanjut, jangan hanya meyakinkan lawan saja. Nah, bagaimana agar kita ini dapat meyakinkan kedua-duanya? Jadi kita terfokus kepada kedua-duanya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Langsung saja, Mbak Leoni untuk ditanggapi. Ya, oke. Ini berkaitan dengan tadi yang sudah aku sampaikan bahwa penilaian dewan juri terutama dalam metode dan manner itu akan sangat subjektif, termasuk ketika dia melihat apakah kita memiliki interaksi dan berusaha untuk meyakinkan dia lebih banyak atau lawan lebih banyak. Jadi memang masing-masing dewan juri itu punya pilihan dan punya seleranya masing-masing yang kita nggak bisa generalisir. Yang mungkin satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah pertama, nggak satu-satunya, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa membagi secara rata 50% interaksi kita kepada dewan juri, 50% kepada lawan. Interaksi di sini dalam artian bukan hanya memanggil dewan juri, karena terkadang memanggil dewan juri berkali-kali kayak
menyebut dewan juri yang terhormat atau mengakhiri setiap kalimat kita dengan kata dewan juri yang terhormat, itu lama-lama annoying. Karena dia merasa, oke, cukup satu kali aja. Memanggil dia itu hanya untuk, misalnya kita melihat, oh dia udah mulai ngantuk, atau misalnya dia udah mulai gak fokus, atau dia udah mulai bosan. Nah, sekali-kali menyapa dewan juri itu adalah salah satu cara berinteraksi dengan dia. Kemudian, kalau kita berbicara mengenai icon, jelas kita tidak boleh hanya berfokus pada dewan juri atau kepada penonton, tapi kita juga harus melihat lawan. Karena kita sedang menyampaikan argumentasi kita juga kepada lawan. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita untuk melakukan itu secara berimbang. Tidak berfokus kepada lawan saja, tapi sesekali membuat eye contact dengan dewan juri, terutama untuk poin-poin tertentu yang kita ingin meyakinkan dia. Tapi juga jangan terlalu sering lewat melihat dewan juri dan melupakan kalau kita sedang melawan tim lawan dengan membuat eye contact dengan mereka. Karena terkadang eye contact itu cukup mengintimidasi. Sebagai orang galak dan sebagai orang yang selalu mengintimidasi orang dengan tatapan, aku merasa itu sangat bermanfaat. Jadi aku selalu merasa kayak, oke, dengan melihat orang ini setidaknya aku menunjukkan kepada dia bahwa aku tidak takut. Jadi intensiku melihat lawan adalah untuk menunjukkan ke dia kalau aku tidak takut. Intensiku melihat dewan juri adalah untuk membuat dia merasa yakin dengan melihat kepada mata dia. Kan seperti kata orang, tatap mata saya. Itu membuat kita menjadi kayak terhipnotis. Membuat kita merasa, oke, ketika kita menatap mata orang itu kita antara yakin dan tidak yakin. Dan ketika kita membuat interaksi mata dengan seseorang itu membuat dia bisa lebih yakin dengan kita. Tapi jangan terlalu sering karena kadang-kadang itu annoying dan itu jadi creepy. Nah, kemudian cara yang kedua adalah, itu tadi cara pertama. Cara yang kedua apa ya? Sebenarnya aku lupa cara yang kedua, tapi intinya seperti itu. Tadi yang mau sebentar. Cara yang kedua adalah, oke, nggak ada, cuman itu caranya. Dah. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Baik, terima kasih Kak Leoni atas tanggapannya. Selanjutnya ada Kak Tadi Wira Hidayah. Mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya kepada Kak Leoni. Bisa Kak Moderator? Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Hadi Wira Hidayah dari Bengkulu. Izin bertanya sama Kak Leoni mengenai seputaran debat juga, Kak. Mohon maaf kalau pertanyaannya sedikit banyak. Siapa tahu nantinya bisa jadi pengetahuan bagi teman-teman di sini yang mau debat maupun yang mau berdiskusi dengan dosen ataupun yang mau sidang skripsi juga nanti agar bisa menjawab dengan baik dan dengan benar. Pertama, menurut kakak bagaimana sih cara kita menyanggah yang baik dan elegan dengan lawan, termasuk juga dengan bagaimana cara kita untuk merespon untuk jawaban mereka kan, pertanyaan mereka. Sudah itu yang kedua, ketika kita menemukan suatu masalah Kak, tapi ketika kita menjelaskan dengan kekuatan pembuktian yang lemah, apa yang harus kita lengkapi agar bisa kita tuh meyakinkan apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan apa yang mereka mau kan. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk melatih kritis Kak? Karena debat ini kan awal mulanya kan harus kita kritis. Tapi kalau misalnya kita belum memulai ataupun belum mempunyai pikiran kritis, bagaimana cara kita melatihnya? Dan terakhir Kak, nah ini yang lebih penting Kak. Ketika kita lupa dalam menyampaikan suatu argumen, apakah boleh kita menuliskannya terlebih dahulu dalam suatu catatan sebelum kita memulai debat? Ataukah harus kita menalarkan sendiri tapi harus masuk akal, Kak? Kadang ada memang ketika sudah kita sudah sangat lama untuk berlatih, tapi kita ada yang mau kita ucapkan tapi lupa, termasuk kita membuat outline kan. Nah, bolehkah kita ditulis? Kalau misalnya itu mengurangi poin penilaian, apa solusi lain dari kakak sendiri agar kita itu tidak nampak bahwasanya kita itu kurang untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan nantinya, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih Mas. Mungkin kurang lebih ada 3 pertanyaan tadi Kak. Bisa langsung dijawab saja Kak.
Oke, pertanyaan pertama, bagaimana kita caranya menjawab dengan elegan, membidas dengan elegan. Intinya itu. Pertama, jawabannya adalah jangan marah, jangan emosi. Karena ketika kita emosi dan kemudian kita mulai menjawab dengan nada yang tinggi, itu membuat orang jadi lost respect. Jadi merasa kayak, jadi males nih, kayaknya dia arogan, jadi sombong dia. Nah, pertama adalah tenang. Jangan emosi, kelola emosi kita, kontrol emosi kita, dan berusaha untuk jawab dengan tegas, dengan nada yang tegas, tapi dengan nada yang tidak meninggi. Itu jelas hal pertama yang paling menunjukkan bahwa kita bisa menjawab segala sesuatu dengan elegan. Nah, kemudian yang kedua adalah perhatikan bahasa, perhatikan cara kita menggunakan kata-kata. Jangan, kalau saya lebih suka menggunakan kata-kata yang langsung aja to the point dibandingkan dengan sarkasme atau dan lain sebagainya, karena menurut saya nggak semua orang ngerti sarkasme. Jadi menurut saya ketika saya menjawab sesuatu to the point, tidak pakai basa-basi, itu jauh lebih tajam dibandingkan ketika saya harus sarkasme sama seseorang, termasuk di dalam perdebatan. Jadi itu juga salah satu cara untuk menjawab dengan elegan, walaupun kita bisa menggunakan kata-kata yang mungkin kita mencari sinonimnya supaya itu tidak terdengar terlalu kasar dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu cara. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana cara berpikir kritis, ya kan? Itu pertanyaan kedua apa ketiga? Ya, bagaimana cara berpikir kritis. Sebenarnya berpikir kritis itu adalah hal yang harus dilatih, terutama ketika dalam perdebatan. Dulu saya juga orang yang suka kagok dan suka kaku dalam menanggapi sesuatu, dalam berpikir, dan ya ketika orang berdebat itu kadang saya merasa intinya adalah bukan karena saya nggak bisa mikir, tapi karena saya udah takut duluan untuk menginterupsi, saya takut salah. Nah, jadi perasaan takut salah, takut ini, takut itu pertama harus dihilangkan terlebih dahulu kalau memang kita ingin menjadi seorang yang kritis. Yang kedua adalah coba belajar untuk bertanya. Apapun itu, tanya aja. Mungkin pertanyaan pertama kita kedengaran kurang berbobot atau mungkin nggak penting banget, tapi semakin kita sering bertanya, apapun yang disampaikan itu kita berusaha untuk menanggapi. Bertanya itu adalah salah satu bukti bahwa kita mencerna apa yang dia sampaikan, dan kemudian kita berusaha untuk memberikan respon, memberikan feedback terhadap apa yang orang lain sampaikan. Sehingga dulu ketika saya dulu pernah ada di posisi saya nggak bisa interupsi sama sekali. Akhirnya saya harus dipaksa, saya harus didenda kalau saya nggak interupsi. Dan akhirnya saya memaksakan diri untuk terus bertanya sampai pada akhirnya saya merasa oke, akhirnya saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot dan mungkin bahkan pertanyaan itu terlalu sulit untuk dijawab oleh lawan. Nah, jadi intinya adalah ya kita harus berlatih untuk terus bertanya, dan juga mungkin itu termasuk mempertanyakan diri kita sendiri gitu. Semakin kita membuat banyak pertanyaan dan juga berusaha untuk menjawab pertanyaan kita sendiri, menurut saya itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membuat kita bisa menjadi orang yang kritis gitu. Ya, nggak usah takut orang akan menjudge kita begini begitu, kan pada akhirnya kita belajar gitu kan. Apapun yang mereka bilang biarin aja. Itu biarin aja, mereka itu cuman rumput di padang rumput gitulah intinya. Ilalang. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya kita lupa terhadap apa yang ditanyakan, apakah kita boleh mencatat atau tidak, dan apakah itu terlihat bagus atau tidak. Atau misalnya mencatat apa yang menjadi argumentasi kita ketika kita ingin berdebat. Kalau dalam konteks kita sedang berbicara, sedang menyampaikan argumentasi, dan kemudian kita diinterupsi, sebenarnya bukan masalah ini bagus atau tidak, tapi saya lebih berpikir apakah waktunya cukup atau tidak untuk kita karena biasanya kan kita menyampaikan argumentasi sambil berdiri, dan kemudian kita harus menulis itu. Menurut saya itu terlihat itu terlalu waktu yang terlalu singkat untuk menuliskan sesuatu, dan sebenarnya itu juga agak terlihat tidak enak dipandang oleh dewan juri gitu kan. Karena mungkin ya kita jadi terlalu banyak gestur ketika kita harus menulis lagi dan lain sebagainya, dan kita terlalu ribet sendiri. Jadi menurut saya sih secara pribadi lebih memilih untuk tidak menulis, jadi saya dengar aja. Intinya adalah bagaimana supaya kita bisa menangkap pertanyaan orang adalah
tangkap 1 atau 2 poin yang menjadi pertanyaan dia. Jadi kalau itu adalah hal yang panjang yang dia sampaikan, baik itu pertanyaan atau pernyataan, nggak usah dengar semua katanya. Dengar aja 1 atau 2 yang menjadi intinya apa. Misalnya, oke, dia berbicara tentang ini, oh, dia berbicara tentang ini. Sisanya itu biasanya kan hanya pemanisnya saja. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melatih pendengaran. Cara kita berlatih untuk mendengar dan menangkap apa yang disampaikan. Tetapi kalau memang masih dalam tahap latihan, benar-benar masih kewalahan, belajar mencatat dulu nggak apa-apa. Tapi jangan catat semua pertanyaannya, catat 1 atau 2 kata aja gitu. Supaya kita makin terlatih sampai kita nggak perlu mencatat lagi. Tapi kalau di perlombaan sebisa mungkin harus sudah bisa terlatih untuk menangkap apa yang disampaikan oleh orang dengan tidak mencatat lagi. Oke, baik. Terima kasih Kak Leoni atas tanggapannya. Mungkin pertanyaan terakhir untuk termin yang kedua ini kepada Mas Glenn tadi ya, yang sudah raise hand. Kepada Mas Glenn, untuk pertanyaannya boleh disampaikan kembali. Mohon izin untuk bertanya sekali lagi, Kak. Nah, kalau dari dosen saya pribadi yang dewan juri juga di beberapa kompetisi perdebatan, beliau mengatakan bahwasanya metodologi komparatif maupun analogi itu cocok dipakai, Kak. Cuman setelah saya riset, kalau untuk misalnya perdebatan tentang hukum ini, Kak, analogi itu nggak bisa dipakai sama sekali, Kak. Itu bagaimana ya, Kak, konkretnya? Terima kasih, Kak. Oke, kalau menurutku itu akan kembali lagi kepada seleranya dewan juri dalam melakukan penilaian. Memang sebenarnya ketika aku berdebat, aku lebih suka menggunakan metode komparatif karena itu bisa menunjukkan secara jelas terkait dengan apa yang sedang aku komparasikan. Itu lebih gampang menunjukkan kepada dewan juri. Sementara kalau analogi, kenapa itu terkadang nggak bisa terpakai adalah karena mungkin nggak semua orang ngerti. Jadi menurutku itu kurang to the point dan kurang apa ya, kurang bisa menggambarkan secara nyata, dan intinya adalah ketika kita berdebat kembali lagi itu adalah ilmu atau itu adalah teknik untuk meyakinkan orang lain. Kalau memang ternyata cara itu, misalnya analogi itu adalah hal yang mungkin tidak bisa semua orang mengerti, tidak bisa semua orang menalar itu dengan cepat, tidak bisa semua orang menangkap apa yang kita sampaikan, berarti cara itu tidak efektif. Berarti ada cara lain yang lebih efektif. Dan memang kalau misalnya aku sebagai dewan juri, ketika orang membuat analogi, terutama waktu dia udah habis, dia udah tidak lagi bisa menjelaskan analoginya, aku juga jadi berpikir kan sebenarnya dia jadi itu tidak efektif dalam menyampaikan apa yang menjadi pesan dari satu tim. Sehingga kalau menurutku, masing-masing debaters jelas punya style masing-masing. Apakah dia ingin menggunakan metode seperti apa, itu terserah dari masing-masing debaters. Tapi intinya adalah kita bisa atau tidak menyampaikan itu dan perkirakan sendiri waktunya, apakah waktunya cukup atau tidak. Kalau memang ternyata kita ingin menggunakan analogi, tapi ternyata waktunya sudah sangat singkat, sudah hampir habis dan lain sebagainya, ya berarti itu tidak mungkin lagi. Atau mungkin ternyata analoginya terlalu panjang dan terlalu rumit bagi orang untuk bayar. Berarti mungkin itu tempatnya bukan di perdebatan. Mungkin kamu harus menggunakan itu dalam forum yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Leoni atas jawabannya untuk termin yang kedua. Karena ini masih ada 2 penanya, Kak, apakah masih diperbolehkan untuk bertanya atau gimana, Kak? Boleh, kalau aku berdasarkan waktu dari panitia aja. Kalau aku sih nggak apa-apa. Iya, oke. Karena kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Mungkin ini 2 penanya terakhir. Sebelum nanti saya juga terakhir punya pertanyaan, Kak. Izin nanti sebelumnya, Kak. Kepada Mas April terlebih dahulu. Silakan disampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih yang diberikan kesempatan kepada saya. Izin bertanya kepada Kak Leoni Sendang Suryani. Saya pernah berdebat, Kak, di dalam kelas. Debat ini merupakan debat pertama saya, Kak. Jadi saya masih pemula gitu, Kak. Jadi saya masih belum tahu teknik-teknik debat bagaimana. Jadi dengan tema mosi kami kemarin waktu itu penggunaan teknologi robot sebagai pengganti tenaga manusia. Jadi posisi kami sebagai tim kontra, Kak. Jadi tim pro sudah menjelaskan
berbagai argumentasinya, Kak. Namun saya menginterupsi dan mengatakan bagaimana jika saudara atau bahkan orang tua Anda bekerja dalam sebuah perusahaan namun di PHK karena digantikan oleh penggunaan robot. Jadi terkait hal itu, menurut Kakak sendiri, apakah pernyataan itu relevan untuk disampaikan atau bagaimana, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Kalau dalam konteks mosinya tadi adalah penggunaan robot untuk menggantikan tenaga manusia, ya jelas pertanyaan itu relevan. Nah, permasalahannya adalah itu akan tergantung dari bagaimana cara kamu mempertanyakan. Pertama, kalau memang tadi cara bertanyanya seperti itu, menurutku itu oke, walaupun mungkin menurut Dewan, mungkin dalam jangka waktu interupsi yang 15 atau 20 detik bisa jadi pertanyaanmu tidak tersampaikan semuanya, tapi tidak masalah. Kamu tetap bisa mempertanyakan itu. Permasalahannya adalah konteks ketika kamu menggunakan contohnya adalah orang tua, sebenarnya sih nggak masalah menurutku. Kalau pandanganku. Tapi mungkin ada orang lain yang merasa, wow itu terlalu vulgar dan lain sebagainya. Itu preferensi masing-masing orang. Tapi kalau misalnya mempertanyakan konteks, mencontohkan, mengambil satu contoh entah orang itu atau misalnya seseorang yang masih berrelasi dengan dia, yang kemudian kamu pertanyakan dengan konteks robot tadi, it's okay menurutku. Justru itu jadi pertanyaan kita gitu kan. Ya bagaimana kalau misalnya ternyata itu terjadi? Ya menurutku itu relevan, itu tidak masalah bertanya seperti itu. It's okay. Tapi masalahnya adalah interupsi yang mempertanyakan kalau misalnya lawannya bisa menjawab, selesai. Jadi lebih bagus kamu mengganti, jangan mempertanyakan, tapi mungkin kamu bisa membidas atau bisa mematahkan dengan kalimat yang tidak mempertanyakan, supaya dia juga nggak punya jawaban lagi. Baik, terima kasih kalau ini atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Kak Ahmad Syahril, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke. Apakah terdengar, Kak? Terdengar dengan jelas. Ya. Sebelumnya selamat malam dan terima kasih ilmunya yang sudah disampaikan tadi. Mulai dari tadi Kak Leoni sudah membahas tentang debat dan argumentasi tentang cara kerangka berpikir itu bagaimana, terus kerja sama tim itu bagaimana, dan selanjutnya atau the point aja. Selanjutnya ini sering kita temui ketika seumpamanya di dalam debat, dan ketika kita melakukan lomba debat, biasanya mental kita buyar. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita untuk memengaruhi psikologis mereka atau mental mereka agar mereka terpengaruh terhadap pembicaraan kita. Terima kasih, Kak. Ya, aku punya beberapa teknik dalam menjawab ini. Ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan yang tadi yang berkaitan dengan interaksi, kontak mata, dan lain sebagainya. Biasanya, secara psikologis dan berdasarkan apa yang sudah kupraktikan, kalau kita banyak menatap mata lawan, kita banyak membuat kontak mata dengan lawan, kita tidak menunduk dan lain sebagainya, itu biasanya jauh lebih mengintimidasi. Itu salah satu cara aku mengintimidasi orang. Kedua, kalau bisa, ini kita harus bisa mengatur volume suara. Tidak berteriak, tapi tidak berbicara terlalu pelan. Karena karena orang tuh suka merasa kalau kita berbicara terlalu pelan, antara kita punya kepercayaan diri yang rendah atau kita takut. Sehingga berbicara dengan volume suara yang jelas, yang intinya tidak berteriak ya, tapi itu keras, bisa didengar oleh semua orang, itu adalah salah satu cara juga menunjukkan bahwa kita punya keberanian. Ketiga, itu bisa ditunjukkan juga dengan nada bicara, kemudian dengan gestur. Gestur yang terlalu banyak itu mengganggu, tetapi gestur tertentu untuk melakukan penegasan itu semakin membuat kita terlihat tegas, dan ketika kita tegas, jelas itu akan membuat impresi yang membuat apa ya, kita memberikan image yang baik bagi orang lain, karena kita dilihat, oh dia punya kepercayaan diri. Jelas hal yang sangat berpengaruh dalam perdebatan untuk dalam hal manner dan metode adalah apakah kita punya kepercayaan diri atau tidak.
Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau kita juga tidak punya kepercayaan diri, ya kan? Kalau kita minder, kalau kita nggak yakin terhadap diri kita sendiri. Sehingga kepercayaan diri itu sangat penting dan itu harus tergambar jelas dari cara kita berbicara, dari gestur kita, dari volume kita, dari tatapan mata kita, dan lain sebagainya. Jangan membungkuk, harus bisa tegak, kemudian jangan terlalu banyak gestur, tapi jangan kaku juga seperti robot. Buat interaksi, buat kontak mata dengan lawan dan dengan dewan juri, dan jelas dengan argumentasi kita yang kuat dan kita yakin dengan menyampaikan itu dengan baik, dengan lancar, itu juga membuat lawan jadi ciut. Nah, sejauh ini biasanya memenangkan lomba debat dengan itu tanpa perlu aku marah-marah atau teriak-teriak gitu. Oke, baik. Terima kasih kalau ini atas tanggapannya ya, berbicara terkait dengan mental. Saya rasa itu cukup menjawab ya teman-teman ya. Mungkin saya izin bertanya ya Kak, ada beberapa poin tadi banyak sekali sudah ditanya baik dari P1, P2 maupun P3 termasuk terkait dengan meter dan juga meter. Tapi saya izin bertanya terkait dengan hal terakhir yang bisa menjadi salah satu poin penting dalam penilaian juri ini terkait dengan kesimpulan. Saya izin bertanya Kak, karena mungkin Kakak pernah P1 dan rata-rata debaters itu dalam tim itu memberikan kesimpulan kepada P1. Kira-kira apa yang seharusnya menjadi poin-poin kesimpulan? Karena kalau di kami itu biasanya poin kesimpulannya adalah berisi kekurangan daripada argumentasi tim lawan, kemudian kita punya mekanisme, itu pasti ada, itu kita sebutkan bahwa mekanisme kami itu menjawab daripada kekurangan mereka dan lain sebagainya. Tapi menurut kakak kira-kira poin kesimpulan yang tepat untuk bisa memenangkan sebuah perdebatan itu seperti apa? Oke. Kalau aku secara pribadi, aku suka sekali mengawali kesimpulanku dengan alasan kenapa aku setuju atau tidak setuju, kenapa timnya setuju atau tidak setuju. Jadi aku akan mengingatkan dalam mosi perdebatan kali ini berkaitan dengan apa. Kalau judulnya kepanjangan, singkatin aja. Kami setuju karena, atau kami tidak setuju karena apa alasan utamanya. Kemudian masukkan alasan kedua dan ketiga atau mungkin mekanismenya. Aku juga kadang-kadang suka menyelipkan apa yang disampaikan oleh lawan. Tapi kita harus ingat bahwa waktu kesimpulan itu sangat singkat. Kadang cuma 2 menit. Ya, 2 menit kan biasanya 2 menit kesimpulan. Jadi kita boleh menyelipkan apa yang disampaikan oleh lawan. Biasanya karena kesimpulan itu tidak boleh membawa argumentasi yang baru. Kalau memang itu disampaikan oleh lawan dan dibidas oleh pembicara kita, itu biasa suka aku selipin. Tapi mungkin tidak semua. Aku akan ambil kesalahan atau kekurangan yang paling fatal dan yang paling dimatikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga, dan itu kuingatkan lagi di kesimpulan. Nah, tapi mungkin caranya, ini masalah cara kita membahasakan sesuatu ya. Mungkin tidak secara terang-terangan aku menyebutkan pembicara lawan yang mana, atau misalnya ini disampaikan oleh lawan, jadi aku hanya sebutkan ini aku bikin jadi satu rangkaian narasi yang menyambung dengan apa yang aku sampaikan, apa yang disampaikan, argumentasi yang disampaikan oleh timku. Jadi ketika aku sudah selesai menyebutkan alasanku apa-apa-apa, caraku mengingatkan adalah bukan menyebutkan sehingga ketika pembicara kedua tim kontra menyatakan begini-begini, maka blablabla. Tak, aku nggak akan nyebut itu. Tapi setelah itu aku akan bilang, sehingga dewan juri yang terhormat, ketika kita diperhadapkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh lawan, maka logikanya akan begini-begini gini. Itu pasti akan kemasukan. Jadi mungkin tidak bisa semua, tapi aku akan ambil yang paling kuat aja untuk menegaskan bahwa lawan itu salah total gitu. Kemudian jelas aku akan menutup itu dengan sehingga pada kesimpulannya adalah kenapa kita harus setuju dan lain sebagainya adalah karena apapun itu. Gitu. Biasanya aku buatnya seperti itu dalam 2 menit itu. Oke, baik. Terima kasih kalau ini teman-teman sekalian, para peserta dari pelatihan debat hukum mahasiswa legal configuration telah selesailah sesi pertanyaan pada malam hari ini dengan 3 termin pertanyaan dengan total penanya sebanyak 9 orang. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Sebelum sesi dokumentasi kita akan sesi pemberian sertifikat terlebih dahulu kepada pemateri kita pada malam hari ini. Kepada operator mungkin bisa diperlihatkan sertifikat kita. Izin Kak, mohon dimatikan sertifikatnya. Oke, sebentar aja.
Sebentar ya, ada kendala teknis. Oh ini, ah, Baik, kita akan foto bersama dengan penyerahan sertifikat yang diberikan kepada pemateri kita pada malam hari ini. Film Bang atau Bang Ibu? iya masuk. Ya, mungkin bisa ditampilkan kembali Bang Oke, sertifikatnya sambil kita foto Ah. bersama. Baik, kita akan foto bersama dengan penyerahan sertifikat yang diberikan kepada pemateri kita Leoni Sondang Suryani SHMA sebagai pemateri dalam kegiatan pelatihan debat hukum mahasiswa yang diselenggarakan oleh Legal Configuration pada tanggal 17 Mei tahun 2020. Foto bersama 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, para penonton. Selanjutnya kita akan foto bersama untuk dokumentasi akhir kepada operator. Kita akan mulai dari slide yang pertama terlebih dahulu. Kepada para peserta sekalian diharapkan untuk menyalakan kameranya. Baik. Oke. 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 Saya bantu Aba-aba dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk slide yang terakhir, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah berkontribusi, yang sudah hadir, yang sudah menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri kita, Kak Leoni, pada kesempatan hari ini. Diharapkan kepada para peserta untuk mengisi link presensi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat dari Legal Configuration. Sebagai penutup, saya moderator izin menyampaikan sebuah kalimat penutup. Teman-teman sekalian, apa yang sudah kita dapatkan hari ini adalah sebuah pembelajaran untuk kedepannya kita dapat berdebat, khususnya dalam hal ini adalah debat hukum mahasiswa, supaya kita bisa mendapatkan apa itu ilmu berdebat yang sesungguhnya. Karena berdebat memang ilmu menyampaikan argumentasi, tetapi ada hal lain bahwa ilmu berdebat adalah ilmu berbicara dan juga ilmu untuk mendengarkan. Pada akhirnya, terima kasih Kak Leoni Sondang Suryani selaku pembicara kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman Legal Configuration yang telah menyediakan wadah bagi kita untuk belajar. Dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kegiatan dalam forum debat hukum nasional, terutama dengan Kak Leoni sebagai jurinya nantinya gitu. Supaya apa yang Kak Leoni hajarkan bisa kita implementasikan di kemudian harinya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, bye-bye. Sawadika. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Leoni. Ya. Sukses selalu. Teman-teman silakan isi link presensi ya untuk dapat sertifikat kita. Baik, sudah Bang. Terima kasih. Terima kasih Kak.